Felix berjalan menuju kamarnya sambil mengabaikan tatapan takut dan iri dari sepupunya. Dia menaiki lift pertama seorang diri, sedangkan dua lift lainnya digunakan oleh orang lain. Dia mengklik tombol lantai 20 dan berdiri diam. 30 detik kemudian lift berhenti dan Felix melangkah keluar, menuju kamarnya yang berada di ujung lantai. Dia membukanya menggunakan kartu kuncinya dan masuk, lalu membanting pintu hingga tertutup di belakangnya. Akhirnya, rencanaku akan benar-benar dimulai. Mendapatkan gelang up sedini ini adalah anugerah dari surga. Aku tidak perlu lagi menggunakan binatang buas garis keturunan keluarga atau bahkan bergantung pada sumber daya mereka. Aku bisa mendapatkan semua yang aku butuhkan dari UVR. Dengan gembira, dia melihat gelang di pergelangan tangannya dan bergegas mandi. Dia mulai berbau karena tidak mandi selama lebih dari 2 hari. 10 menit kemudian, mari kita mulai. Felix mengangkat pergelangan tangannya yang ada gelangnya, dan menaruhnya di depan matanya dan berseru pelan, "Ratu Ai." Tiba-tiba matanya terpejam dan terbaring di tempat tidur tanpa bergerak. 10 detik kemudian, sebuah suara terdengar di kepalanya. "Selamat datang Sir Felix di UVR, gelang up Anda telah berhasil terikat dengan kesadaran Anda. Mulai sekarang, hanya Anda yang dapat menggunakan fitur-fitur perangkat Anda. Apakah Anda keberatan jika saya menjelaskannya secara rinci?" "Tidak perlu, aku ingin kau memindahkanku ke ibu kota Alexander," jawab Felix dengan keakraban. "Ini akan menghabiskan 1000 koin supremasi dalam kondisi normal. Namun karena ini adalah pertama kalinya, ini gratis. Kali berikutnya Anda harus membayar harga tiket," jawab Ratu Ai. "Dicatat, teleport aku sekarang. Anda akan dikirim ke ibu kota Alexander Androxa dalam 3 detik, semoga perjalanan Anda menyenangkan." 3 detik kemudian, Felix mulai hancur. Tubuhnya perlahan berubah menjadi partikel cahaya, hingga tak tersisa apapun. Keheningan yang memekakkan telinga meliputi ruang putih itu setelah kepergiannya. Di kota besar yang membentang tak terbatas, batas-batasnya begitu jauh satu sama lain, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata manusia normal. Di tengah kota ini, sebuah bangunan yang lebih besar dari bangunan terkenal lainnya di planet bumi berdiri megah dengan desain bulatnya yang unik. Di puncak gedung itu terpasang papan nama besar yang angkuh di atas semuanya, bertuliskan perusahaan teleportasi SGA. Di lantai dasar perusahaan ini, beberapa lingkaran terus berkedip, saat orang-orang baru muncul dari lingkaran itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Tubuh Felix mulai terbentuk kembali di dalam lingkaran putih. Sedetik kemudian tubuhnya menjadi lengkap kembali. Saat prosesnya selesai, Felix membuka matanya dan bergegas keluar dari lingkaran putih. Setelah melakukannya, dia menghela napas lega. "Tidak kali ini, dasar bajingan kapitalis. Kalian telah menipuku dan menghabiskan uangku di kehidupanku sebelumnya, karena aku tidak tahu cara kerja teleportasi, tetapi tidak kali ini. Ayah ini telah ditipu berkali-kali di UVR. Namun sekarang dengan ingatanku, tidak akan ada yang menindas kenaifanku lagi." Dia menyeringai saat meninggalkan pintu masuk perusahaan. "Sial, aku terlambat 1 detik dan 200 SC dipotong dari akun kreditku," kata seorang manusia berkulit biru sambil menangis kesakitan. "Saudaraku, itu bukan apa-apa, aku mendengar dari sepupuku bahwa dia melihat seorang anak tinggal di lingkaran teleportasi selama lebih dari 30 detik, menatapnya dengan kagum. Anak malang itu akhirnya memiliki utang sebesar 6.000 SC. Seorang manusia dengan ekor bersisik buaya yang panjang menjawab dengan simpati. Yang lain, yang mendengarkan pertobatan mereka, menghela nafas kasihan atas nasib para pendatang baru itu, yang ditipu uangnya karena kurangnya informasi. Perusahaan teleportasi memanfaatkan hal ini dan membuat aturan bahwa setiap detik seseorang berada dalam perangkat teleportasi, akan dikurangi 200 SC. Karena orang-orang diteleportasi setiap detik secara konstan, dan ketika seseorang berdiri dalam lingkaran untuk durasi yang lama, mereka mulai menghalangi jalan orang-orang yang berteleportasi mengejar mereka, sehingga menghentikan perusahaan dari menghasilkan laba. Ini adalah alasan dan dalih resmi yang digunakan perusahaan. Namun, semua orang tahu bahwa alasan mereka itu omong kosong belaka. Bagaimanapun, mereka berada dalam realitas virtual. Orang-orang benar-benar dapat berteleportasi di setiap tempat kosong yang ada. Wah, orang bahkan bisa teleportasi dari lingkaran kursi toilet. Tapi apakah SGA mengizinkannya? Sama sekali tidak. Mengapa mereka membuang-buang kesempatan untuk mendapatkan uang gratis dari rakyat jelata, tanpa bersusah payah dan berusaha? Mereka hanya menggambar beberapa lingkaran di tanah dan menamakannya alat teleportasi,
dan siapapun yang ingin menggunakannya harus membayar tiket untuk pergi ke tujuannya. Semakin jauh tujuannya, semakin mahal pula harga tiketnya. Ini adalah salah satu faktor utama mengapa UVR, meskipun diciptakan sebagai ruang terbuka bagi semua orang untuk bepergian dengan bebas tanpa hambatan, berubah menjadi alam semesta dengan wilayah yang berbeda. Dan untuk pergi kemanapun Anda ingin pergi, Anda harus membayarnya. Rencana licik yang mengubah sesuatu yang gratis menjadi tambang emas ini diperkenalkan oleh umat manusia saat mereka bergabung dengan SGA, sehingga memberi mereka tempat yang bagus dalam aliansi. Felix saat ini sedang berkeliling kota tanpa tujuan, mengamati berbagai jenis manusia yang terus melewatinya. Beberapa memiliki warna kulit berbeda seperti hijau, ungu, dan bahkan merah muda, sementara beberapa memiliki bagian tubuh tambahan, mulai dari memiliki mata tambahan di tengah dahi hingga memiliki 6 lengan. Mutasi tersebut merupakan produk sampingan selama proses kebangkitan atau penggantian, atau muncul saat lahir, karena memiliki persentase garis keturunan leluhur alam asal yang rendah. Namun, mayoritas orang tidak mengalami mutasi seperti Felix. Kondisi ini hanya berarti dua hal, mereka adalah orang biasa yang tidak terbangun atau bloodliner yang tidak mengalami mutasi selama proses kebangkitan atau penggantian. Setelah 1 jam berkeliling kota, Felix akhirnya menuntaskan rasa kangennya, karena sudah lama ia tidak mengunjungi kota ini. Baiklah saatnya untuk mulai melaksanakan rencana. Dia mengubah arah dan melangkah maju dengan akrab. Pertama, ia harus pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman paket awal yang sah. Kemudian menggunakannya untuk bertaruh pada permainan yang masih ia ingat dari kehidupan sebelumnya. Jumlahnya tidak banyak, karena dia tidak ingat banyak dari periode ini, sebab dia tidak mendapatkan gelang pada usia dini. Ia biasa menonton pertandingan-pertandingan lama yang disiarkan bebas di TV dan internet seperti seorang petani pada masa itu. 15 menit kemudian, dia mencapai gedung tinggi lainnya yang ukurannya setengah dari perusahaan teleportasi SGA. Namun, perbedaan di antara keduanya adalah bahwa struktur ini berbentuk seperti kubus dan bersinar dengan cahaya perak. Di tengah-tengah gedung, sebuah papan nama bertuliskan Bank SGA tergantung di atasnya, berkilauan dengan cahaya perak juga. Felix mengantri seperti orang lain di depan pintu masuk dan menunggu gilirannya dengan sabar. 30 menit kemudian, dia memasuki gedung dan langsung menuju resepsionis. "Selamat siang, saya ingin membuka rekening bank, sekaligus mendapatkan pinjaman pertama saya yang sah," ujarnya dengan sopan. Seorang wanita cantik yang memiliki 2 tanduk kecil yang lucu di sisi dahinya menjawab sambil tersenyum. "Selamat siang, Pak. Bisakah Anda memberikan saya IDUVR Anda? Saya memerlukan informasi pribadi Anda untuk mengisi rincian rekening bank Anda." Dengan senang hati, Felix mengulurkan pergelangan tangannya dan meletakkannya pada pemindai kecil yang ada di sisi kanannya. Beberapa saat kemudian, "Baiklah, saya sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan. Silakan menuju ke lantai 2 untuk mendapatkan rincian rekening bank Anda, serta pinjaman Anda. Semoga hari Anda menyenangkan." Resepsionis mengantarnya pergi dengan senyum sopan. Felix mengucapkan terima kasih dan menuju lift. Begitu sampai di sana, dia melihat ada antrean di sana juga. Jadi, dia mengubah arahnya dan menuju tangga. Setelah beberapa saat, dia melangkah ke lantai 2 dan pergi untuk mendapatkan pinjamannya. Sayangnya, dia harus menunggu gilirannya lagi, karena ada antrian juga. Urat-urat di dahinya mulai menonjol karena marah, tetapi dia menahannya dan berbaris tanpa mengeluarkan kentut. Kapitalis sialan, ia hanya bisa mengumpat dalam hatinya, tidak berani menghina keras bank paling berwenang di UVR. Namun, kemarahannya cukup bisa dimaklumi, mengingat gedung ini memiliki lebih dari 60 lantai. Namun, mereka memaksa semua orang yang ingin membuka rekening bank gratis untuk menggunakan lantai 2 dan 3 saja, dan membiarkan lantai lainnya bagi mereka yang ingin mempercepat proses dengan menggunakan koin. Mereka benar-benar menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam kehidupan nyata. Tidak ada yang banyak berubah meskipun ini adalah UVR. Uang selalu berbicara. Felix mengantre dengan patuh seperti yang lainnya. Tidak peduli seberapa marahnya dia terhadap manajemen mereka. Dia tetap harus mengikuti permainan mereka jika ingin mendapatkan pinjaman. 20 menit kemudian, gilirannya pun tiba, kali ini dia tidak menyapa siapapun dan langsung memasukkan pergelangan tangannya ke dalam alat pemindai. Karyawan itu pun senang akan hal ini,
karena ia lebih menyukai pelanggan seperti mereka yang tidak membuang-buang waktunya dengan pertanyaan-pertanyaan dan percakapan yang tidak berarti. Saya melihat Anda telah mengajukan pinjaman pertama Anda. Dia membaca detail yang dipindai di layarnya dan melanjutkan, berdasarkan aturan SGA. Setiap anggota planet yang baru bergabung dapat mengajukan pinjaman 100.000 SC dengan kenaikan bunga 3% per bulan. Dia memberitahu, pinjaman berikutnya akan memerlukan penjelasan dan tujuan penggunaan. Mengenai bunga, akan menjadi 6% per bulan. Apakah semuanya dimengerti Tuan Felix? Ya, bagus, 100.000 SC telah ditambahkan ke rekening bank Anda. Anda dapat menggunakannya untuk membeli apapun di UVR. Semoga hari Anda menyenangkan. Silakan duduk di baris berikutnya. Karyawan itu meminta maaf. Felix menganggukkan kepalanya dan meninggalkan lantai itu. Setelah beberapa saat, dia keluar dari bank dan memanggil taksi terbang menggunakan gelangnya, menuju tempat perjudian untuk memasang taruhannya. 10 menit kemudian, dia sedang duduk di sofa, minum kopi sambil menonton puluhan hologram, masing-masing menampilkan secara langsung permainan yang berbeda dari peringkat dan tingkatan yang berbeda. Pertandingan yang saya ingat masih belum dimulai. Saya kira akan dimulai besok Sabtu karena ini adalah jenis Battle Royale. Ia berpendapat demikian, karena permainan tersebut sangat populer di kalangan penonton, karena syarat untuk memenangkannya sangat sederhana dan brutal. Seseorang hanya perlu menjadi yang terakhir bertahan hidup di antara ratusan atau ribuan pemain untuk meraih kejuaraan. Sedangkan bagi yang lain, hanya kematian yang menanti mereka. Cara permainan yang brutal seperti itulah yang menyenangkan kehidupan rakyat jelata yang membosankan. Baiklah, tidak masalah. Saya akan memasang taruhan pada pemenangnya sekarang dan datang menonton besok. Dia mengetuk gelangnya, dan sebuah hologram besar muncul di depannya, yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Ia masuk ke situs web resmi Gambling dan mengklik permainan yang akan berlangsung besok. Seketika, ia dipindahkan ke tab lain yang memiliki daftar permainan yang panjang. Ratu, tolong carikan aku Battle Royale dengan 500 pemain dari daftar ini. Tanpa membuang waktu, Ratu segera menyorot 3 permainan berdasarkan permintaannya. Ia menekan satu di bagian bawah dan rincian permainan ditampilkan di hologram sisi lainnya. Format permainan, gratis untuk semua. Nama game, 500 Battle Royale. Jumlah pemain, 500. Integrasi yang diizinkan, dari kemurnian asal hingga tahap puncak 2 penggantian. Peringkat yang diizinkan, perak dan emas. Daftar pemain, silakan klik untuk rincian lebih lanjut. Dia mengkliknya dan mengetik Solid Wall di bilah pencarian. Dia tidak berencana membuang waktu menelusuri 500 nama untuknya. Segera setelah melakukannya, profil Solid Wall ditampilkan di depannya, dengan tombol besar di bawahnya yang bertuliskan lebih besar dari bertaruh pada pemain ini kurang dari. Tanpa basa-basi lagi, ia mempertaruhkan semua koinnya dan muncul sebagai pemenang. Peluangnya untuk menang adalah 1/10, yang tidak buruk mengingat ada peserta yang memiliki peluang menang 1/30. Setelah Felix selesai memasang taruhannya, ia maju dan meletakkan pergelangan tangannya di alat pemindai. Taruhan Anda telah berhasil dipasang. Tidak seorang pun mengetahui detail taruhan Anda kecuali Ai Ratu. Semoga berhasil, Tuan, kata seorang pria parubaya yang berada di belakang meja kasir. Felix mengucapkan terima kasih dengan sopan lalu meninggalkan tempat perjudian itu, berencana menuju pasar garis darah untuk melihat-lihat toko. 15 menit kemudian, Felix membayar ongkos taksi dan berjalan memasuki pasar yang ramai, yang dipenuhi suara para penjual yang mengiklankan produk unggulan mereka dengan suara paling keras, dan para pembeli yang menawar harga selangit. Saat dia melangkah masuk, dia mendengar suara yang dikenalnya, yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Kumpulkanlah semua orang di sekelilingku, karena aku akan menunjukkan kepadamu bagian terbesar dari hidupmu. Seorang pria gemuk dengan perut buncit berteriak keras sambil memegang sangkar kecil di satu tangan yang berisi seekor burung pipit merah, memperlihatkan 2 taring panjang dari paruhnya. Sementara itu, di tangan lainnya, memegang botol kaca berisi darah. Setelah melihat bahwa ia mengumpulkan cukup banyak orang, ia memulai presentasinya. Ini adalah binatang garis keturunan tingkat 1 yang epik, burung pipit bertaring. Dia mengangkat sangkar tinggi-tinggi dan melanjutkan dengan penuh semangat, saat ini ia berada di ambang kepunahan, karena hanya ada 100 spesiesnya di alam semesta. Dia meletakkan sangkar dan menunjukkan botol darah.
Saya cukup beruntung mendapatkan garis keturunannya dari seorang pemburu binatang yang sangat membutuhkan koin. Dia berhenti sejenak untuk mengatur napas, dan melanjutkan, saya bersedia menjualnya hanya seharga 500.000 SC, harga yang murah untuk spesies yang terancam punah seperti itu. Tidakkah kalian berpikir begitu? Tanyanya dengan percaya diri, tanpa sedikit pun menunjukkan tipu daya. Sayang sekali, kepercayaannya langsung hancur setelah terekspos ke publik. Siapa yang ingin kau tipu, dasar bodoh? Bukankah itu hanya burung pipit merah langka yang mengalami mutasi kecil karena memakan sesuatu yang tidak seharusnya? Seorang lelaki tua yang memiliki kios di dekatnya menunjuk jarinya ke penjual gendut itu dan terus membeberkannya dengan marah. Harganya bahkan tidak mencapai 200 SC, tetapi sudah mencapai 500 juta, dan beranikah kau menyebutnya murah? Bersikaplah rendah hati dan malu ketika kau mencoba menipu orang-orang bodoh. Kau merusak bisnis kita semua. Mata para pembeli langsung berubah dingin saat mereka memperhatikan si penjual gendut itu, dan mulai melemparkan batu dan botol kosong ke arahnya, memaksanya untuk menutup mulutnya sebelum waktunya. Jika kemampuan itu dibiarkan digunakan di tempat umum, penjual gendut itu pasti sudah dicabik-cabik. Tidak perlu repot-repot dengan sampah manusia itu. Datanglah ke tokoku dan lihat apa yang kalian suka. Orang tua itu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera mulai mempromosikan botol-botolnya setelah mencuri perhatian orang banyak. Semua garis keturunanku sah. Dia mengangkat satu botol dari banyak botol di kiosnya dan berkata dengan percaya diri, The Cobalt Nightmare Bison tingkat 2 peringkat epik ini. Kamu dapat mencarinya sekarang juga di internet, dan temukan semua informasi, elemen, kemampuan, dan harga pasarnya. Dia tersenyum tulus, aku hanya menjualnya seharga 4 juta SC. Setelah melihat mereka mundur setelah mendengar harganya, dia menawari mereka diskon 5% untuk rumah tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah permintaan maaf karena hampir tertipu saat bersamanya. Jangan hilangkan kepercayaan Anda pada kami, para pedagang garis keturunan. Hanya itu yang diminta orang tua malang ini. Dia mendesah putus asa atas kepercayaan yang menyedihkan dari industri garis keturunan. Andai saja dealer lain sejujur dan dapat dipercaya seperti Anda, kami tidak perlu waspada setiap kali memasuki pasar ini, yang 90%-nya penuh dengan penipu. Seorang wanita berwajah ramah berkata dengan nada kecewa. Benar, dan dia benar. Aku baru saja mencari informasi tentang Nightmare Bison, dan semuanya benar. Seorang junior muda menunjukkan hologram kepada semua orang, yang memperlihatkan semua informasi publik tentang garis keturunan itu. Dia menambahkan dengan aneh, tapi, harga sebenarnya dari monster ini adalah 6 juta SC, sementara pria baik ini hanya menjualnya seharga 4 juta. Memang cukup mencurigakan jika ada yang mau menjual monster epic rank tier 2 dengan harga yang diturunkan 35%. Belum lagi tambahan 5% yang ditawarkan pemilik toko. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan menatap langit biru yang indah melalui UVR, dan berkata lembut dengan air mata mengalir di pipinya. Jika putriku yang malang itu tidak diperkosa dan dipukuli hingga hampir setengah mati oleh seorang tuan muda yang kejam dari suatu klan, aku tidak akan menjual harta karun ini dengan harga diskon sebesar itu. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis terseduh-seduh. Saya sangat membutuhkan koin secepatnya untuk mengobati lukanya. Ekspresi orang-orang di sekitarnya sedikit melunak, setelah melihat lelaki tua itu menangis dalam diam. Orang tua, aku akan mendukung tujuanmu dan membeli garis keturunan ini dari tanganmu. Aku harap putrimu sembuh. Wanita baik hati itu bergerak dan menawarkan diri untuk membeli garis keturunan itu. Namun, ia segera dihentikan oleh pembeli lain. Tunggu dulu, Nona. Biarkan tuan ini membantu saudara yang membutuhkan. Aku benci tuan muda yang hina yang mencabuli putri orang lain. Dan untuk menunjukkan dukungan, aku akan menaikkan harganya menjadi 4,5 juta. Saya menawar 5 juta untuk itu. Saya ingin memberikannya kepada cucu saya yang akan memasuki tahap pertama penggantian. Saya harap tidak ada yang berkelahi dengan saya. Seorang tetua berambut merah mengancam mereka dengan kalengnya sambil bercanda. Sayangnya pemuda tampan itu tidak memperdulikan permintaannya, karena ia dengan sopan menaikkan harganya. 6 juta di sini, aku membutuhkannya untuk diriku sendiri. Garis keturunan ini sempurna untuk pengganti pertamaku. Penjual langsung turun tangan, setelah harga mencapai 6 juta, harga sama seperti di pasaran. Kostumku sayang, aku tidak bisa membiarkanmu terus menawar seperti ini. Aku akan menjualnya kepada pemuda ini,
dan saat putriku sembuh aku akan memesan lebih banyak, dan menjualnya kepadamu dengan diskon 20%. Ayo berikan aku nomor teleponmu, ujarnya sambil meminta maaf. Para penawar saling melirik dan mengangkat bahu. Tidak masalah, saya hanya mencoba mengulurkan tangan. Aku juga, meskipun saya membutuhkannya, saya dapat menyuruh cucu saya untuk menunggu tanpa masalah. Penjual itu membungkuk dan mengucapkan terima kasih atas pengertian mereka. Ia kemudian mendekati pemuda tampan itu dan memberikan botol itu. Pemuda itu memegangnya dan tersenyum puas atas transisi ini. Tolong berikan saya rincian rekening bank Anda sehingga saya dapat mengirimkan koin-koin itu, pintanya. Orang tua itu dengan lembut menyentuhkan gelangnya ke gelang pemuda itu, lalu mengirimkan kode seri bank kepadanya. Ini dia. Tepat saat pemuda itu hendak menekan tombol terima, sebuah suara keras menginterupsinya. Tunggu, tahan di sana. Jangan dijual, Paman. Felix memasuki keributan dengan wajah yang berbeda dan kilatan tersembunyi di matanya. Felix berhasil menghentikan pemuda itu mentransfer koin pada detik terakhir. Dia lalu berlari sambil menangis ke arah penjual yang tercengang itu dan tidak tahu bahwa dia punya keponakan. Felix memeluknya erat dan merengek, Paman, aku tidak tega membiarkanmu menjual harta karunmu yang berharga, yang kau peroleh dengan mempertaruhkan nyawamu, hanya demi 6 juta SC. Dia mendengus selama pidatonya dan melanjutkan, meskipun nilai sebenarnya jauh lebih tinggi. Aku tidak bisa membiarkannya dan aku yakin bahkan sepupuku tidak akan menerima bahwa kamu menukar kerja kerasmu dengan sejumlah kecil koin, itu bahkan tidak akan memperlakukannya sepenuhnya. Dia membuang ingusnya dengan menggunakan kemeja si penjual yang tercengang dan hanya berdiri tegak dalam keterkejutan setelah naskahnya kacau. Tepat saat dia membuka mulut, mencoba menolak omong kosong Felix, bisikan yang menusuk tulang menyerbu telinganya, membuat bulu kuduknya merinding. Lebih baik kau ikut saja, Tuan Satu. Atau aku akan membongkar penipuanmu dan kawananmu dan memastikan kau tidak punya tempat lagi untuk melakukan bisnis penipuanmu. Felix menambahkan ancaman lain untuk menekan Tuan Satu agar membuat pilihan lebih cepat. Jangan mengujiku, jangan sampai aku mengiklankan wajah asli kalian di seluruh UVR. Pikiran si tua terus mengulang satu kata, mustahil, mustahil. Felix tidak membiarkan dia meneruskan lamunannya di hadapan orang banyak, karena takut dia akan merusak permainan mereka dengan mencubit pinggangnya tanpa terlihat. Ya ampun, keponakanku tersayang, aku tidak punya pilihan lain. Satu-satunya barang berharga yang kumiliki adalah garis keturunan Epic Rank Tier 2 ini, dan jika aku tidak menjualnya dengan harga murah untuk mendapatkan uang secepat mungkin, putriku akan benar-benar mati. Ia mencengkeram hatinya dengan sedih dan menambahkan, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Harga diriku sama sekali tidak berarti bagiku di hadapan keselamatan putriku. Bajingan tua itu benar-benar penipu profesional yang otomatis masuk ke dalam karakternya setelah Felix menghentikannya dari kelinglungannya. Pasti ada cara lain, Paman. Kalau saya izinkan Bapak menjualnya dengan harga 6 juta, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan biaya operasi sebesar 10 juta. Bapak masih kekurangan 4 juta. Bagaimana kau akan mendapatkannya? Beritahu aku bagaimana. Felix menyingkirkan Tuan Satu dari bahunya sambil meraung emosional dengan mata merah, atas nasib menyedihkan sepupunya. Ternyata teknik akting Felix tidak lebih buruk dari Wan. Lalu mereka berdua berpelukan dan mulai menangis terseduh-seduh di samping pemuda tampan yang putus asa, yang sama sekali tidak tahu bagaimana semuanya menjadi seperti ini. Kerumunan di sekitar mereka makin bertambah, mencoba melihat siapa yang menyebabkan keributan ini. Aku tidak bisa melihat ketidakadilan ini di depan mataku tanpa melakukan apapun. Tetua berambut merah itu mendekati orang yang memeluknya dan menyentuh gelang Tuan Satu. Ini adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Terimalah niat baikku, jika tidak, hatiku tidak akan tenang. Suara mendesing. Tiba-tiba terdengar suara bergema dari gelang itu, diikuti oleh air ratu yang berkata, 100.000 CS telah berhasil diterima. Saat ratu mengumumkan hal ini, seluruh hadirin terdiam. Pikiran mereka tidak dapat mencerna bagaimana seseorang dapat menyumbangkan uang sebanyak itu hanya untuk membantu orang asing. Namun keterkejutan terbesar baru terjadi setelah wanita baik hati itu berkata dengan tegas, saya juga tidak bisa membiarkan wanita muda seperti dia dianiaya seperti ini dan kemudian meninggal secara tidak adil. Saya akan menyumbangkan 500.000 CS untuk mendukung kesembuhannya. Dia mengepalkan tangannya dan menambahkan, ini caraku mendukung semua wanita di alam semesta yang menjalani kehidupan tidak adil di bawah tirani laki-laki.
Kali ini kerumunan benar-benar menjadi heboh, setelah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang baik tidak punah di UVR. Mereka merasa hatinya terbuka dan menerima bahwa tidak semua orang jahat dan mencari cara untuk menipu mereka. Jadi mereka semua mulai menyumbangkan sejumlah kecil uang, menunjukkan kebaikan hati mereka. Pada titik ini, siapapun yang tidak menyumbang bahkan beberapa keping koin akan diperlakukan secara negatif di antara orang banyak. Saya menyumbangkan 300 SC. Saya 1000 SC. 300 SC di sini. Saya akan memberikan 5000 SC. Nama saya Bodai. Para gadis tambahkan saya di VR chat. Saya kaya. Buka jalan untuk ayah ini. Satu-satunya hal yang tidak kekurangan dari ayahmu adalah uang. Aku menyumbangkan 700.000 SC agar wanita cantik itu bisa menjalani operasi dengan sukses. Para bajingan pemerkosa itu benar-benar menghancurkan citra kami sebagai pewaris dengan tindakan mereka. Seorang tuan muda yang flamboyan, mengenakan pakaian mewah dan diikuti oleh dua orang pelayan yang menyisir rambut panjangnya yang biru dengan lembut ke belakangnya, berkata dengan arogan. Tuan muda Jordan benar-benar orang paling dermawan di alam semesta. Saya salut atas kebaikan Anda. Pelayan di belakangnya otomatis mulai menjilati, sambil menyisir rambut Jordan tanpa sadar. Tingkat keangkuhannya telah mencapai puncak, karena alam bawah sadarnya mulai melakukan pekerjaan untuknya. Saya sangat setuju, Saudara Jordan. Gara-gara mereka, semua orang sekarang membenci kita kemanapun kita pergi. Pemuda yang hampir membeli garis keturunan itu mendesah. Meskipun kita menjalani hidup dengan benar, memegang teguh ajaran keluarga kita dengan standar tinggi, rakyat jelata masih takut pada kita dan menjauhi kita seperti wabah. Hanya karena beberapa kambing hitam tertangkap basah melakukan hal-hal yang mengerikan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap kerumunan yang berkumpul di depannya. Ia lalu menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan penuh emosi. Sesungguhnya reputasi adalah hal yang paling rapuh di alam semesta, dan untuk memperbaikinya. Saya, pewaris Lukas dari keluarga Etanon, akan menambahkan 2 juta SC ekstra dari 6 juta sebelumnya, sebagai permintaan maaf atas kesalahan para kambing hitam itu. Satu-satunya hal yang saya harapkan adalah, untuk memberitahu semua orang bahwa kami, pewaris keluarga terhormat, jujur dan baik hati seperti orang lain. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat dan meminta, tolong sebarkan apa yang terjadi hari ini kepada teman-teman dan keluarga Anda. Itulah satu-satunya permintaan saya. Semua orang bersorak dan meneriakkan namanya dengan keras setelah pidatonya. Tuan Muda Lukas, kami percaya pada karakter Anda. Aku mencintaimu, Tuan Muda. Lukas. Paman dan keponakannya tidak berubah pikiran bahkan setelah mendengar pidato Lukas. Mereka terus maju mundur di antara kerumunan, menyentuh gelang mereka dan mendapatkan koin dengan cepat. Felix segera menghampiri Lukas dengan kilatan tersembunyi setelah melihat Tuan Satu berada jauh di sana mengumpulkan sumbangan. Tuan Muda, Anda benar-benar bintang paling terang di alam semesta. Tidak ada yang bisa mencapai besarnya hati Anda. Dengan uang ini sepupu saya akhirnya bisa hidup untuk melihat hari lain. Saya bersyukur, saya benar-benar bersyukur. Felix memeluk tuan muda itu dengan mata berkaca-kaca sambil mengusap ingusnya di baju Lukas. Lukas membalas dengan urat menonjol di dahinya, berusaha sekuat tenaga menahan ketidaksenangannya, tidak ingin merusak citra baik yang baru saja dibangunnya dengan menghabiskan 8 juta SC. Jangan khawatir, saya hanya membalas budi kepada masyarakat. Silakan terima pembayarannya. Dia menyentuh gelang Felix, mentransfer 8 juta sekaligus ke rekening banknya. Felix tidak tersenyum atau berubah pikiran setelah melihat jumlah tersebut di rekeningnya. Ia hanya memeluk Lukas lebih erat dan terus mengucapkan terima kasih kepadanya, berulang kali, hingga Lukas merasa cukup dan lepas dari genggamannya, lalu melarikan diri dengan botol di tangannya. Felix menoleh ke belakang dan mengejek. Kelima penipu itu semuanya main tipu untuk menipu tuan-tuan muda naif yang setahun sekali datang ke pasar untuk bersenang-senang. Mereka mudah ditipu karena mereka mendapatkan semua yang mereka butuhkan dari keluarga. Dan bahkan jika mereka ingin membeli sesuatu, mereka menggunakan jalur aman yang disediakan oleh keluarga. Saat kelima penipu itu melihat mata Felix yang mengejek, mereka tahu mereka semua terbongkar. Si tua berambut merah, si wanita baik hati, si junior muda, penipu pertama yang terbongkar, dan akhirnya Tuan Satu. Mereka semua ikut dalam usaha ini, dan masing-masing punya peran penting untuk dimainkan.
Pekerjaan penjual gendut itu adalah untuk melemahkan pertahanan para penonton karena tidak ada seorang pun yang akan menduga akan ada dua penipu yang bersebelahan, apalagi yang satu akan mengungkap yang lain. Tugas Tuan Wan adalah mendapatkan niat baik dari para pelanggan setelah menyelamatkan mereka dari penipuan, sehingga membuatnya mendapat julukan orang baik di hati mereka, yang akan membuat kisah sedihnya lebih dapat dipercaya. Peran wanita baik hati itu adalah menggunakan kebaikannya sebagai senjata untuk mengambil langkah pertama dan membantu Tuan Satu dalam kisah sedihnya. Peran junior muda itu adalah untuk menampilkan informasi garis keturunan yang ada di situs web yang meragukan kepada para pelanggan dan menjelaskannya kepada mereka dengan menggunakan kenaifan kekanak-kanakannya. Terakhir, peran elder berambut merah adalah untuk campur tangan setiap kali terjadi komplikasi dalam naskah mereka. Seperti Felix yang berperan sebagai keponakan untuk mendapatkan keuntungan dari penipuan tersebut. Itulah yang mereka duga, namun, Felix tidak pernah punya niat untuk sekadar meraup untung, tetapi membawa pulang semuanya. Sayangnya, komplotan itu tidak tahu bahwa domba yang mereka tambahkan ke operasi mereka karena ancamannya, berubah menjadi serigala yang melahap segalanya, dan hanya menyisakan tulang-tulangnya, yang merupakan sumbangan kecil yang sebelumnya dikumpulkan dengan senang hati oleh lelaki tua itu. Felix mengedipkan mata pada mereka untuk terakhir kalinya, sambil perlahan-lahan ia membenamkan dirinya di antara kerumunan hingga sosoknya tak terlihat lagi. Satu-satunya pikiran yang terlintas di benak mereka saat melihat dia menghilang adalah, "Kami benar-benar kacau." Felix berjalan cepat di antara kerumunan sambil mengganti penyamarannya yang biasa dipakai untuk menipu para penipu, dengan penyamaran baru. Sejak Felix melangkah masuk ke dalam UVR, ia menggunakan penyamaran untuk menjaga keamanannya saat berbelanja atau bahkan menyinggung seseorang. Jadi ia tidak akan ketahuan dan diburu di dunia nyata. Kalau bukan karena fitur ini, kebanyakan orang biasa tidak akan berani masuk ke UVR, di mana mereka bisa terus-terusan dibully oleh orang-orang yang latar belakangnya lebih tinggi dari mereka. Satu-satunya orang yang mengabaikan fitur ini dan berjalan dengan bangga di UVR adalah mereka yang mempercayai kekuatan mereka untuk melindungi diri sendiri atau anggota keluarga kuat dan klan garis keturunan. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar pasar umum di UVR memiliki setidaknya 90% penipu yang mencoba menipu koin pembeli dengan satu atau lain cara. Namun, hanya karena para penipu itu menyamar, bukan berarti pihak berwenang tidak dapat menemukan alamat mereka yang sebenarnya. Bagaimanapun, produk yang mereka gunakan untuk penipuan itu, harus dikirimkan kepada pembeli apapun yang terjadi. Jika memang begitu, akan sangat mudah bagi latar belakang tersebut untuk menarik mereka keluar dari lubang mereka, jika mereka mengikuti petunjuk seperti itu. Meski begitu, para penipu masih saja merajalela di UVR. Lagi pula, mereka bisa saja menggertak rakyat jelata yang tidak punya siapapun untuk diandalkan, sambil mendapatkan koin mereka. Pengabaian terang-terangan terhadap otoritas SGA ini, akhirnya mendorong aliansi tersebut untuk mengambil tindakan sendiri, menciptakan pasar SGA, baik secara publik maupun daring. Pasar-pasar tersebut menjanjikan kepercayaan penuh atas kebenaran produk mereka. Apapun yang dibeli di pasar mereka akan diverifikasi dan disahkan oleh para profesional sebelum penjual mengiklankannya. Jadi seseorang dapat merasa tenang saat berbelanja tanpa tekanan terus-menerus bahwa apa yang dibelinya palsu. Namun bagaimana mungkin para kapitalis dalam aliansi itu kehilangan kesempatan emas untuk meraup keuntungan dari rakyat jelata dengan mudah. Dengan demikian, mereka mengumumkan pernyataan bahwa setiap produk yang dibeli di pasar mereka mengalami kenaikan harga sebesar 20% dari harga aslinya, untuk membayar bantuan para ahli selama proses verifikasi. Aturan ini saja telah menghilangkan harapan sebagian besar masyarakat awam terhadap pasar SGA yang dijanjikan. Sebab, penipu di pasar umum hanya menaikkan harga asli sebesar 10% hingga 20%. Pembeli harus mencari tahu dan menegosiasikan harga agar turun. Adapun kasus seperti penipuan yang dilakukan oleh geng tersebut, jarang terjadi dan hanya sedikit di UVR. Karena tidak semua orang memiliki kecerdasan dan keberanian untuk melakukannya terhadap pewaris keluarga yang berpengaruh. Sementara itu, SGA Market mungkin telah menjanjikan barang asli, tetapi kenaikan harga sebesar 20% tetap saja merupakan penipuan, hanya saja lebih terbuka dan terbuka. Oleh karena itu, sebagian besar rakyat jelata dan bangsawan lebih memilih mengambil risiko ketika berbelanja di pasar umum daripada memberikan SGA kepuasan memperoleh uang hasil jerih payah mereka dengan mudah. Di tempat perjudian,
Felix menekan tombol taruhan di dinding padat dan bersandar di kursi dengan santai. Ia tidak pernah menduga akan bertemu dengan geng 5S, yang telah menipunya hingga menghabiskan 350.000 SC yang diperolehnya dengan susah payah di kehidupan sebelumnya. Kenangan pahit ini selalu ia simpan dekat dalam hatinya, karena kemunduran yang besar, hal itu memengaruhinya. Dia berencana menggunakan koin-koin itu untuk membeli garis keturunan tingkat 2 yang langka, tetapi setelah dia ditipu, dia terjebak di alam pemurnian selama setahun tambahan. Itulah sebabnya, ia langsung mengenali suara penjual gendut itu bahkan di tengah kerumunan yang riuh, karena dialah orang yang bertanggung jawab telah menipunya hingga kehilangan uangnya. Namun sekarang semuanya baik-baik saja, ia mendapatkan kembali koinnya dan bahkan dengan bonus yang cukup besar. Ia sama sekali tidak mengeluh, terutama setelah bertaruh 8 juta yang dimilikinya di Solid Wall. Jika ia menang taruhan, ia akan mendapatkan 80 juta SC sekaligus. Modal ini dapat bertahan cukup lama jika digunakan dengan benar. Inilah sebabnya mengapa perjudian pada permainan menjadi populer, khususnya yang melibatkan banyak pemain. Peluang untuk menang mungkin hampir mustahil, tetapi jika seseorang berhasil menang, ia akan benar-benar mendapat rejeki nomplok. Dan Felix dengan ingatannya tentang masa depan dapat memperoleh penghasilan sebanyak yang diinginkannya tanpa perlu khawatir informasi taruhannya bocor, karena satu-satunya yang mengetahui rincian tersebut adalah Air Ratu. Dia terikat oleh aturan untuk merahasiakan informasi pribadi semua orang untuk dirinya sendiri. Satu-satunya yang tersisa sekarang adalah menonton pertandingan besok dan berharap semuanya berjalan sesuai rencana. Kalau tidak, kenanganku akan menghancurkanku. Dia bergumam saat memasuki taksi melayang, berencana menuju pasar sumber daya untuk membeli ramuan terlebih dahulu yang akan mempermudah proses integrasi dan membuatnya bangun lebih cepat dan lebih aman. Dia menggigil di dalam taksi ketika mengingat kejadian terbangunnya dia sebelumnya yang berlangsung selama 20 menit yang menyiksa karena dia tidak berhasil menggunakan ramuan tersebut. 7 menit kemudian, "Bos, apakah Anda punya ramuan pereda sakit yang dapat meningkatkan semangat?" Tanya Felix dengan sopan saat dia melangkah masuk ke dalam sebuah toko kecil yang nyaman. "Biar aku periksa, ganteng." Seorang wanita parubaya tersenyum dan berdiri, menuju bagian belakang toko. 2 menit kemudian dia kembali dan menggelengkan kepalanya. "Maaf sayang, stok saya habis." Dia segera menambahkan setelah melihat ekspresi kecewanya, pengiriman berikutnya dari Kekaisaran Penyihir Forsythia akan tiba 15 hingga 20 hari kemudian. "Aku bisa mendaftarkan namamu di daftar tunggu kami dan meneleponmu begitu kami menerima barangnya jika kau mau menunggu." "Baiklah, saya ingin membeli 10 botol terlebih dahulu. Saya akan membayar penuh besok di muka." Dia mengangguk setuju dan menawarkan, "Mari kita tanda tangani kontrak sekarang." Mata bos wanita itu berbinar dan mengetuk gelang up-nya, menampilkan kontrak holografik di depan Felix. "Saya telah meminta Ratu untuk memberikan syarat dan ketentuan, yang mengharuskan Anda besok membayar 100.000 SC untuk 10 botol Pain Relief di muka. 15 hari kemudian ketika saya mendapatkan stoknya, saya akan mengirimkannya ke alamat asli Anda tanpa biaya." Felix menyeringai mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tenang, "Ganti kata, ketika saya mendapatkannya, menjadi, Anda akan menjamin bahwa botol-botol itu sampai di alamat saya dengan aman tanpa masalah." Ia mengulurkan jarinya dan menambahkan, "Ditambah lagi, masalah apapun yang terjadi selama pengiriman akan dihitung sebagai pelanggaran kontrak, sehingga Anda harus membayar saya denda 2 kali lipat dari jumlah yang saya bayarkan." Bos wanita itu terkekeh sambil menutup mulutnya dan berkata, "Baiklah. Tapi saya ingin mengubah istilah, setiap masalah yang terjadi selama pengiriman, menjadi, masalah yang terjadi selama pengiriman akan dihitung sebagai pelanggaran kontrak oleh kami berdua, sehingga denda dibagi 50% sampai 50%. Anda punya kesepakatan?" Felix menyetujui dengan tenang dan menandatangani kontrak dengan mengukir kode identitas uniknya di ruang kosong tempat penandatanganan kontrak. Saat proses penandatanganan selesai, bos wanita itu memecah suasana tegang dengan memujinya sambil tersenyum. "Kau hebat, nak, bahkan melakukan serangan balik dengan menambahkan denda besar, jika terjadi masalah selama pengiriman. Karena kau bisa saja mengklaim bahwa botol yang kau terima rusak, sehingga aku harus membayar 200.000 CS untuk itu, sementara juga memberimu botol-botol itu. Sungguh tindakan yang kejam, masih belum sekejam dirimu, bos." Dia mengejek, "Saat kau menambahkan istilah, ketika aku mendapatkan stoknya.
Kau tidak pernah berencana untuk mengakui bahwa kau menerimanya setelah aku datang untuk memeriksa botol-botolku. Kau bisa saja mengatakan bahwa kiriman itu dirampok oleh bajak laut, sehingga kau terbebas dari ikatan kontrak, sementara juga mengambil koin-koinku. Setelah menyampaikan maksudnya, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Menandatangani kontrak di pasar sumber daya sama saja dengan menyerahkannya kepada iblis. Pembeli harus selalu waspada terhadap celah dan permainan kata. Jangan sampai ia terlambat menyadari bahwa ia membayar untuk ditipu. Nyonya Bos memperhatikan punggung Felix yang menjauh dan berpikir. Dia pasti pernah melalui pengalaman kontrak yang menyakitkan sebelumnya, yang membuatnya tetap waspada seperti ini. Ibu kota Androksa, di sebuah rumah dekat perbatasan utara kota. 5 orang duduk mengelilingi meja dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Mereka baru saja ditipu sebesar 8 juta SC dengan beberapa tip. Yang lebih parah lagi, mereka adalah penipu profesional yang reputasinya tercoreng di seluruh kerajaan. Banyak tuan muda dan pendatang baru yang kaya raya terjerumus ke dalam rencana mereka, kehilangan kekayaan yang tidak dapat mereka pulihkan. Namun, geng terkenal ini ditipu oleh orang asing. Tuan Satu, bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda melibatkan bajingan itu dalam operasi kami? Anda bisa saja berteriak keras bahwa Anda tidak mengenalnya, dan dia tidak punya pilihan selain pergi. Wanita baik hati tadi mengamuk sambil menunjuk Tuan Satu. Dia tidak tahan lagi dengan keheningan canggung di ruangan itu. Nona 4, bukannya aku tidak memikirkannya. Hanya saja aku tidak bisa. Dia meletakkan kepalanya di atas meja, tidak berani menatap rekan-rekannya, dan menjelaskan apa yang terjadi. Saat aku ingin mengungkapnya, dia berbisik di telingaku bahwa jika aku tidak menurutinya, dia akan mengiklankan wajah asli kami di UVR, dan entah bagaimana aku mempercayainya, karena dia memanggilku Tuan Satu. Sesuatu yang hanya kalian tahu. Dia membenamkan kepalanya di balik lengannya lebih dalam dan melanjutkan, setelah itu, aku hanya bisa bermain-main saja, atau penipuan kita akan terbongkar. Lupakan soal mendapatkan koin, aku pasti sudah dipukuli sampai mati oleh gerombolan itu. Meskipun mereka tidak bisa membunuhku, rasa sakit itu 100% nyata, dan aku ingin menghindarinya dengan cara apapun. Kalian tahu kan kalau aku benci rasa sakit. Dia terbatuk untuk menyembunyikan rasa malunya setelah mengatakan hal itu. Sejujurnya, itu bukan salah Tuan Satu. Bajingan kecil itu campur tangan di saat yang paling buruk. Saat itu, kami hanya bisa terus berharap bahwa dia hanya menginginkan sebagian dari keuntungan. Aduh, siapa yang tahu bahwa dia akan mengambil seluruh kue itu dan melarikan diri. Mereka semua mendesah tak berdaya setelah junior yang naif tadi menyebutkan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran mereka. Mereka tahu bahwa Tuan Satu tidak boleh disalahkan atas hal ini. Namun, mereka butuh jalan keluar untuk melampiaskan kemarahan mereka yang terpendam saat ini. Untuk memperburuk keadaan, Tuan Muda Lukas akan memburu kita saat dia mengetahui bahwa bison mimpi buruk itu hanyalah garis keturunan langka yang dipaksa berevolusi ke tingkat epik. Sialan! Siapa yang mengusulkan ide bodoh untuk menyembunyikan logo geng kita di produk-produk kita untuk menyebarkan ketenaran kita? Sekarang kita akan menanggung beban kemarahan keluarga Etanon, tanpa mendapatkan sedikit pun kentut dari penipuan itu. Tetua berambut merah itu meninju meja dengan tangan sampingnya dengan marah. Tiba-tiba mereka semua menatap ke arahnya tanpa berkata-kata, memaksa tetua yang marah itu menelan ludah. Mengapa kamu menatapku? Karena itu kamu, Tuan 2. Tuan Satu menatapnya dengan aneh dan melanjutkan setelah melihat ekspresinya yang tidak percaya. Saya masih ingat dengan sangat jelas bahwa kami berada di ruangan ini sambil minum-minum merayakan keberhasilan penipuan pertama kami. Tiba-tiba Anda berdiri di atas meja dan mengusulkan ide itu. Dia terbatuk dan mengubah suaranya menjadi serak, berusaha sekuat tenaga meniru suara orang tua itu dan berkata, saya mengutip, Asteris teman-teman, saya punya mimpi untuk menjadikan geng kita sebagai kelompok penipu paling terkenal di UVR. Semua orang akan takut pada kita, dan para penjahat akan menghormati kita. Namun untuk melakukannya, kita perlu memiliki logo unik milik kita, lalu menyembunyikannya di produk kita, untuk menyebarkan warisan kita agar semua orang dapat melihatnya. Akhir kutipan. Dia mengangkat bahunya dan melanjutkan dengan suara normalnya, lalu kamu tertawa seperti orang gila dan pingsan karena alkohol. Yang lain pun menganggukkan kepala tanda setuju, membuat si tua merasa malu karena telah bergerak. Elder kehilangan ingatannya atau mencoba menyalahkan orang lain. Cukup, aku juga ingat setelah kau mengingatkanku.
Diam saja. Dia memukul bagian bawah kalengnya ke lantai untuk menyuruh mereka diam dan buru-buru mengganti pokok bahasan. Yang penting sekarang adalah bersembunyi tanpa melakukan aktivitas besar, karena kita akan segera diburu oleh keluarga Lukas. Mereka mungkin tidak dapat menemukan kita jika kita hidup normal. Namun saat kita mencoba menipu seseorang, mereka akan menemukan kita dalam sekejap. Jaringan intelijen mereka tidak main-main. Memang, kita perlu berdiam diri selama beberapa bulan. Aku berencana untuk menghabiskan waktu ini dengan berlibur. Aku selalu ingin melihat Oceanic World. Nona 4 menyampaikan rencananya dengan nada santai. Ini adalah destinasi wisata yang bagus. Saya pernah mengunjunginya beberapa tahun lalu, dan sejujurnya ini adalah pengalaman wisata terbaik dalam hidup saya. Si junior muda mengacungkan 2 jempol sebagai tanda setuju dengan destinasinya. Tuan Five benar, siapapun yang tidak mengunjungi dunia oseanik berarti kehilangan separuh hidupnya. Mungkin aku harus ikut denganmu, Nona 4. Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya, kita bisa saling menemani. Penjual gendut itu mengusulkan dengan tulus. Jauhi aku, dasar bajingan. Kita saling menelepon dengan nomor telepon supaya tidak saling tahu identitas asli masing-masing. Jadi, mari kita pertahankan seperti itu dan jangan pernah mengajakku berkencan lagi atau aku akan menghancurkan buah sakar kecilmu. Dia mengancamnya dengan kejam, tidak peduli dengan tatapannya yang menyedihkan, sangat kontras dengan citra baiknya selama penipuan. Ahem, kamu bisa bilang tidak dengan sopan. Kenapa kamu harus selalu agresif seperti ini? Jika bukan karena usahamu yang terus-menerus untuk mendekatiku, apakah aku perlu mengancammu? Dia menatapnya dengan dingin dan menambahkan kalimat yang lebih kasar. Kamu harus mengubah kodemu dari Tuan Tiga menjadi orang yang menjijikkan, itu lebih cocok untukmu. Aku telah memberikan hatiku kepadamu, agar kamu dapat melihat perasaanku yang jujur. Namun, kamu menginjak-injaknya dengan dingin. Tuan Tri mencengkeram hatinya dengan sedih, tetapi cara dia terus menatap Nona Four begitu lembut dan penuh kasih, membuat punggungnya merinding. Tanpa peringatan, dia menangis dengan penuh semangat dengan satu tangan di dadanya, sementara tangan yang lain berusaha meraih Nona 4 yang merasa jijik. Orang-orang lain yang tahu apa yang akan terjadi mencoba menghentikannya. Sayangnya, sudah terlambat karena ia mulai membacakan sebuah puisi. Oh, sakit sekali. Hatiku telah hancur berkeping-keping, sementara saripati cintaku menutupinya seperti lalat yang beterbangan di atas kotoran manusia. Bang, marah dan kesal, Nona 4 memukul meja dengan kedua tangannya saat dia selesai membaca puisi cintanya yang menjijikkan. Aku tidak akan bekerja dengannya lagi. Aku bersumpah. Membanting. Dia membanting pintu hingga tertutup setelah keluar, meninggalkan satu komentar keras terakhir. Aku tidak ingin melihat wajahnya saat aku kembali dari liburan. Kalau tidak, aku akan meninggalkan geng ini. Keheningan tiba-tiba meliputi ruangan itu ketika 3 pria lainnya memperhatikan Tuan Tiga yang masih belum menyadari bahwa inspirasi mendadaknya telah menjerumuskannya ke dalam masalah besar. Mereka membunyikan buku-buku jari mereka dengan berisik, berhasil membangunkan Tuan Tiga dari lamunannya. Dia menelan ludah ketakutan saat melihat mereka mendekatinya dengan ekspresi datar. Tepat saat dia mencoba melarikan diri, mereka semua menyerangnya dan mulai memukulinya tanpa ampun. Bukankah kami sudah bilang sebelumnya agar kamu berhenti memperkosa telinga kami dengan puisi-puisimu yang menjijikkan? Mengatakannya kepadanya adalah satu hal, dan melakukannya di hadapan kita adalah hal yang lain. Tuan Satu berteriak sambil menghentakkan kaki berulang kali ke wajah menyeramkan itu, mematahkan hidung dan gigi depan Tuan Tiga. Meski begitu, dia tidak menghentikan pukulannya. Dia pasti menggunakan puisi itu sebagai alasan untuk melampiaskan rasa malunya karena dipermainkan Felix. 5 menit kemudian, Tuan Tiga tergeletak di tanah dengan 4 anggota badan patah, masing-masing menunjuk ke arah yang berbeda. Belum lagi wajahnya yang tidak dapat dikenali lagi setelah pukulan hebat itu. Siapapun akan pingsan dalam kondisi seperti ini. Namun Tuan Tiga hanya tersenyum dengan mulut berdarah yang tidak memiliki gigi lagi dan berkata dengan suara serak yang tidak terdengar. Ahem, kalian tidak akan pernah mengerti seniku atau cintaku pada Nona 4. Tidak peduli seberapa banyak kalian menyiksaku, aku tidak akan pernah mengubah diriku sendiri. Kalian hanya harus menerimanya. Hehehe, batuk. Tepat saat ia ingin menertawakan usaha sia-sia mereka untuk menghentikannya mengungkapkan cintanya menggunakan puisi, ia malah menelan gigi, memaksanya tersedak.
Ia batuk sambil memegangi lehernya, mencoba mengeluarkannya, tetapi tidak berhasil. Para bajingan lainnya hanya menertawakan kesengsaraannya, tidak peduli jika dia tersedak sampai mati. Tuan Satu bahkan mulai merekam kejadian langka ini sambil berkata, Nona Empat akan membayar mahal untuk mendapatkan rekaman ini. Yang lain mengangguk dan mengarahkan gelang mereka ke Tuan Tiga, yang menyerah untuk bergantung pada asisten mereka untuk menyelamatkannya. Jadi, dengan hati yang sakit, ia membayar mahal untuk menyembuhkan tubuhnya agar kembali prima. Saat tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, yang lain menghentikan rekaman mereka dan mengganti pokok bahasan, mengabaikan ekspresi marah Tuan Tiga. Apa yang akan kita lakukan terhadap keponakanmu, Paman Tuan Satu? Tanya Tuan Lima dengan nada sarkastis. Pergi sana, jangan bahas hal itu lagi atau nasibmu akan sama seperti orang menyebalkan ini. Tenang saja, di sini tidak ada yang bisa bercanda lagi atau bagaimana. Sejujurnya, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Dia mungkin menyamar saat bergabung dengan penipuan kita, dan setelah membenamkan diri di antara kerumunan, dia berubah menjadi orang lain. Tuan Tu mendesah putus asa dan melanjutkan, jadi, tidak peduli bagaimana kita mencarinya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sama seperti yang lain yang mencari kita setelah menipu mereka. Sungguh tidak menyenangkan ditipu, tanpa kemampuan untuk membalas dendam. Apakah ini yang dirasakan para korban kita? Kata Ten Five dengan nada menyesal. Jangan pernah terbiasa, ini pertama kalinya dan juga terakhir kalinya kita terjebak dalam situasi kacau ini. Rencana kita selanjutnya harus sangat jitu untuk menghalangi siapapun yang mencoba mengulangi perbuatan bajingan kecil itu. Kurasa itu satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang. Tuan Satu kembali ke tempat duduknya, dan berbaring dengan santai dan menambahkan, kehilangan 8 juta membuat saya merasa kehilangan motivasi untuk melakukan penipuan kecil apapun. Saya akan mengambil liburan seperti Nona Empat, saya kira, mudah-mudahan saya bisa pulih dari kemunduran ini. Sama juga, selamat bersenang-senang, kawan. Kita akan berkumpul lagi di sini dalam 6 bulan. Dan jika situasinya aman, kita bisa memulai operasi. Sampai jumpa nanti, aku akan menuju Oceanic World. Cintaku akan menuntunku untuk bertemu dengan belahan jiwaku. Tuan Tri berkata sambil berlari keluar ruangan dan tidak berani tinggal. Dia tahu jika dia tinggal, mereka akan mulai menghajarnya sekitar pukul 2 pagi. Apapun itu, si tolol itu mungkin tidak tahu bahwa Nona Four mengatakan Oceanic World untuk mengecohnya, sementara tujuan sebenarnya tidak diketahui. Dasar orang tolol, menghabiskan 6 bulan di planet mencari seseorang yang bahkan tidak ada di sana. Haruskah kita memperingatkannya? Tuan Tu tiba-tiba bertanya. Mereka saling berpandangan dalam diam selama beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, biarkan saja bajingan itu menderita. Semoga saja dia mati agar Nona Four tidak meninggalkan kita. Geng kita benar-benar tidak seimbang. Kalau dia saja pergi, aku tidak bisa tinggal di sini lagi dengan 2 orang pria dan 1 orang menyebalkan. Khotbah, benar, tidak ada yang bisa membantahnya. Dengan demikian, nasib Tuan Tiga telah diputuskan, menghabiskan 6 bulan di sebuah planet mencari seperti orang idiot. Felix menghabiskan waktu 2 jam untuk mencari-cari produk dari satu toko ke toko lainnya. Ia membeli terlebih dahulu setiap ramuan yang diperlukan untuk memfasilitasi proses kebangkitannya. Dari ramuan yang memungkinkannya menyembuhkan dirinya sendiri setelah proses berakhir, hingga ramuan yang diperlukan untuk menambah persentase untuk kebangkitan. Felix tidak pernah berencana untuk menggunakan hanya 1% persentase untuk berintegrasi di awal. Ia yakin dengan toleransi rasa sakitnya untuk menangani lebih banyak persentase sekaligus. Ia mungkin tidak seperti beberapa orang aneh yang langsung berintegrasi dengan 20% hingga 30%, tetapi ia yakin bahwa ia setidaknya bisa bangkit dengan 10%. Hari ini sungguh penuh peristiwa. Ia menghela napas dalam-dalam, sembari duduk santai di bangku taman. Ia menjilati es krim yang dipegangnya sambil memikirkan semua kegiatan yang telah ia lalui dalam sehari. Dia membuka rekening bank dan mendapat pinjaman yang ternyata tidak berguna. Kemudian dia membalas dendam pada geng 5S dengan menipu mereka hingga kehilangan uang. Akhirnya, dia memesan barang-barang untuk kebangkitannya. Satu-satunya yang tersisa adalah membeli garis keturunan binatang buas. Tetapi dia sudah punya rencana untuk membelinya besok setelah pertandingan, karena pemesanan di muka tidak berlaku untuk botol garis keturunan kecuali jika seseorang mempunyai reputasi baik atau hubungan yang bersahabat dengan penjual.
Mungkin sudah waktunya untuk keluar dan tidur. Dia menguap sambil mengantuk dan meminta agar ratu mengeluarkannya. 2 menit kemudian, dia mengenakan pakaiannya, berencana untuk menuju kafetaria untuk memakan makan malamnya atau apapun yang tersisa. Saat dia keluar kamarnya, dia bertemu muka dengan Noah yang tanpa ekspresi, yang hendak menutup pintu kamarnya. Setelah beberapa saat berkontak mata, mereka berdua menganggukkan kepala sebagai salam dan berjalan menuju lift berdampingan tanpa berbicara sepatah kata pun. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam lift, Felix mengarahkan jarinya ke tombol lantai dan mengklik lantai 40 tempat kafetaria berada. Noah tidak mengklik apapun lagi, karena lantai 40 juga merupakan tujuannya. Kadegup, tak lama kemudian, lift berhenti. Felix dan Noah keluar bersamaan dan menuju ke arah yang sama. Tolong berikan ini, dan ini juga. Tambahkan sedikit saus pada ayamnya. Felix memesan makan malamnya, sambil menggunakan jarinya untuk menuntun pelayan di meja kasir. Selamat menikmati, Tuan Muda. Dia tersenyum sopan. Wanginya enak. Terima kasih, Tante. Ia mengambil makan malamnya dan duduk di meja kosong terdekat. Noah segera mulai memesan dengan jarinya tanpa suara, seperti orang bisu. Setelah mengambil makan malamnya, ia mengangguk ke arah pelayan dan pergi untuk duduk sendiri di meja pojok. Kresek, dong. Tak lama kemudian, hanya suara garpu dan mangkuk yang bergema di kafetaria itu, karena tidak ada seorang pun di sana selain Felix dan Noah. Sisanya sudah makan sebelumnya dan pergi ke kamar mereka sendiri untuk menonton siaran langsung Supremacy Games atau belajar tentang binatang buas di elemen yang baru mereka temukan. Felix memperhatikan Noah yang makan dengan perlahan. Ia selalu bertanya-tanya apakah kepribadiannya akan seperti Noah jika ia tidak memiliki kakek yang mengurusnya. Dia mendesah sedih setelah mengingat masa lalu pahit yang harus dilalui Nuh hingga akhirnya dibentuk menjadi sepotong kayu mati, tidak responsif terhadap siapapun kecuali saudara perempuannya. Nasibnya cukup mirip dengan Felix, karena ia juga kehilangan kedua orang tuanya di usia muda. Namun, kematian mereka bukan karena suatu insiden. Ia kehilangan ibunya saat melahirkan adik perempuannya. Beberapa tahun kemudian, kesehatan mental dan fisik ayahnya terus menurun akibat kematian mendadak istrinya, hingga ia tak sanggup lagi menanggungnya dan meninggal sendirian, meninggalkan sang adik sendirian. Saat itu, Nuh baru berusia 8 tahun, sementara adiknya bahkan belum berusia 4 tahun. Ia bahkan lebih menderita daripada Felix, tetapi ia tidak mengeluh atau memohon dukungan. Ia hanya menjalankan tugasnya dengan diam, sambil melindungi adik perempuannya dari bahaya. Di sisi lain, ada Felix, yang terus-terusan mengamuk mencari perhatian setelah kematian orang tuanya, seolah-olah dia satu-satunya orang di dunia yang menderita kesakitan seperti itu. Kalau saja kakeknya tidak selalu mengawasinya, dia sudah akan diasingkan dari keluarga bertahun-tahun yang lalu, karena tindakannya yang tercela yang menyebabkan keluarga tersebut kehilangan sedikit muka. Felix baru menyadari hal ini setelah ia dewasa. Sementara itu, Noah harus menjadi dewasa di usianya yang baru menginjak 10 tahun karena keadaan. Dia melihat apa yang tidak bisa dilihat Felix, dan melakukan apa yang tidak bisa dilakukannya. Masa lalu mereka sama, tetapi pada saat yang sama sangat berbeda. Dia melirik Noah sekali lagi dengan kagum, lalu menundukkan kepala untuk melanjutkan makanannya dengan tenang. 10 menit kemudian, Felix mengangkat tempat piringnya yang kosong dan menaruhnya di dekat meja dapur. Kemudian, ia mencuci tangannya dengan sabun dan berjalan kembali ke lift dengan mengantuk. Dia benar-benar perlu istirahat, karena besok akan lebih banyak kejadian daripada hari ini. Pagi berikutnya pukul 10. Di dalam lantai yang sama di mana para junior dinilai afinitas unsurnya. Para junior seperti kemarin berdiri dalam 4 baris, mengenakan pakaian olahraga ketat dan sepatu kets putih standar. Para tetua dan orang tua memperhatikan anak-anak mereka yang berdiri tegap dan bangga, dengan kegembiraan dan sedikit rasa iri dan putus asa. Penatua Abraham segera menjelaskan alasan mengapa mereka memandang mereka seperti itu, dengan menyampaikan pidato tegas. Kalian tidak tahu seberapa besar kesempatan yang baru saja kalian terima di era baru ini. Pikiran kalian tidak dapat memahami kekecewaan generasi pertama dan kedua karena tidak menjadi junior saat ini. Dia mendekatkan mikrofon ke mulutnya dan mengucapkan apa yang terpendam dalam hatinya dan setiap orang tua di bumi dengan nada iri. Kau berhak memperoleh kekuatan bloodline yang dapat mengubahmu menjadi makhluk abadi yang kuat dengan rentang hidup yang melebihi ribuan tahun.
Sementara kami orang tua hanya dapat hidup maksimal 500 tahun, dan itu pun jika kami meminum ramuan atau menggunakan zat. Siapapun seusiaku atau seusia orang tuamu akan rela mati agar bisa kembali muda, hanya agar mereka bisa memilih untuk bangkit atau tidak. Ia mendesah tak berdaya, tapi kita bahkan tidak punya pilihan seperti dirimu. Semua orang juga tahu itu. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa manusia yang telah melewati usia 30 tahun, tidak dapat menangani proses integrasi apapun yang mereka lakukan atau konsumsi. Telah diuji berulang kali, tanpa hasil positif apapun, sehingga menghukum siapapun yang usianya di atas 30 tahun dengan nasib tidak dapat menjadi bagian dari ras yang terbangun. Ini adalah bekas luka yang setiap orang tua coba sembunyikan, dan menekan rasa sakit yang terus ditimbulkannya, hanya agar mereka tidak membebani anak-anak mereka lebih jauh. Namun, kata-kata Abraham merobek luka itu setelah ia menyebutkannya di depan umum seperti ini, mengakibatkan para ibu menangis terseduh-seduh dan mendengus pelan, sementara para ayah membenamkan kepala mereka di balik baju untuk menyembunyikan mata merah mereka. Mereka yang paling terpengaruh adalah ketidakmampuan mereka untuk bangun. Lagi pula, beberapa dari mereka masih berusia 30-an. Satu-satunya pikiran yang terus terngiang di benak mereka berulang kali, baik siang maupun malam adalah, andai saja aku lahir beberapa tahun kemudian, aku mungkin punya kesempatan untuk terbangun. Andai saja, sayangnya, takdir tidak berjalan seperti itu. Jika ada yang beruntung, pasti ada yang tidak beruntung. Takdir bagaikan koin yang punya dua sisi. Satu sisi melambangkan keberuntungan dan sisi lainnya melambangkan kesialan. Seluruh keputusan, pilihan, dan kesempatan hidup yang muncul di hadapan kita hanyalah takdir yang melempar koin ke udara, dan menunggu hasilnya. Apakah kita ditakdirkan untuk itu atau tidak? Alasan saya mengatakan ini bukan untuk membuat Anda merasa kasihan kepada kami. Tidak, saya mengatakannya untuk membuat Anda menyadari bahwa Anda memiliki sesuatu yang diinginkan banyak orang, tetapi tidak dapat diperoleh. Suster Abraham berteriak dengan geram setelah melihat beberapa anak muda hampir menangis, akibat mendengar isak tangis orang tua mereka. Aku mengatakan ini agar kamu merasa bahwa jika kamu tidak bekerja keras di jalanmu, kamu tidak hanya akan mengecewakan dirimu sendiri, tetapi juga orang tua dan orang yang lebih tua yang telah mendukungmu dari belakang tanpa menerima imbalan apapun. Dia memukul podium dengan sisi tinjunya dan melanjutkan, aku mengatakannya agar kau mengerti bahwa tidak berhasil bangun sama saja dengan menamparkan wajah kita. Akhirnya, aku berkata untuk memberitahu kalian, bahwa kalian adalah masa depan kami. Jika kalian bekerja keras dan menjadi lebih kuat, kami mungkin akan hidup lebih lama untuk melihat kejayaan kalian. Namun jika tidak, kami akan mati pada usia 80 tahun seperti sebelumnya, karena untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperpanjang umur kami bukanlah hal yang mudah. Dan tidak pernah semudah itu. Jika kamu ingin orang tuamu menemanimu sejauh mungkin dalam perjalananmu, satu-satunya pilihan yang kamu miliki adalah menjadi lebih kuat dan lebih berdaya agar mampu membalas kebaikan mereka yang kekal. Jadi berlatihlah seperti binatang buas dan hanya melihat ke depan. Rasa sakit saat terbangun hanya sesaat. LULUSILAH dan jalan Anda menuju kemuliaan akan terbuka. Abraham tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung bagian terakhir dengan marah sekuat tenaga, sementara air mata mengalir di pipinya. Tidak mampu lagi menahannya setelah mengetahui bahwa ia akan selamanya hidup sebagai rakyat jelata dan mati sebagai rakyat jelata. Para junior merasakan darah mereka memanas karena kegembiraan dan keresahan setelah membayangkan masa depan yang gemilang berdasarkan pidato Abraham. Jadi, dengan wajah merah, mereka berteriak sekeras-kerasnya, cita-cita dan keinginan mereka yang ingin dicapai. Agar orang tuaku hidup selamanya. Biarkan aku yang paling kuat. Untuk Maxwell, saat nyanyian terakhir terdengar, semua orang mengikutinya, tak peduli apakah itu junior, orang tua, atau orang yang lebih tua. Untuk Maxwell, hanya Felix dan Noah yang tidak ikut bernyanyi, karena yang satu memalsukan nyanyian dengan mengucapkannya di mulut, sedangkan yang satu lagi tidak repot-repot memalsukannya. Dia hanya berdiri diam di antara para junior yang riuh. Setelah beberapa saat, anak-anak muda itu kembali mengendalikan emosi mereka dan menjadi tenang. Namun, tatapan mata mereka sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sebelum pidato, sorot mata mereka tenang dan acuh tak acuh. Mereka tahu bahwa era baru telah tiba di generasi mereka. Namun, mereka menganggapnya biasa saja,
tidak peduli dengan perasaan tersembunyi orang tua atau orang yang lebih tua. Namun setelah mendengar luapan emosi Abraham yang mewakili semua orang tua di dunia, mereka tidak dapat lagi menjalani garis keturunan mereka dengan sikap santai. Karena menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang diinginkan orang tua mereka, tetapi tidak dapat diperoleh. Satu-satunya pikiran yang berkecamuk dalam benak mereka adalah, jika mereka tidak menganggap serius pencerahan itu sama saja dengan meludahi kesempatan yang sudah lama diharapkan oleh keluarga mereka. Abraham hanya menggunakan kata-kata, fakta, dan emosinya yang jujur untuk menunjukkan semua itu kepada mereka. Anak-anak yang baik, saya yakin kalian akan membuat kami semua bangga di masa depan dengan prestasi kalian. Namun, pertama-tama, kita perlu meletakkan dasar yang baik bagi kalian untuk melakukannya. Dan inilah tugas dari kamp pelatihan yang saat ini sedang berlangsung di setiap negara dan keluarga seperti kita di seluruh dunia. Abraham tersenyum hangat setelah melihat tatapan penuh perhatian mereka dan melanjutkan, kamp pelatihan sangat penting bagi masa depan kalian. Ia kemudian mulai menjelaskan alasannya, dengan mengulurkan 3 jari yang masing-masing menandai tahapan kamp pelatihan. Ia menutup satu jari dan memberitahu mereka bahwa tahap pertama berlangsung selama 2 bulan. Ini akan digunakan untuk melatih kebugaran tubuh mereka, serta membangun toleransi rasa sakit mereka. Jadi mereka tidak akan terkejut karena rasa sakit pada proses kebangkitan di akhir tahap pertama, dan akhirnya mati tanpa menyadari apa yang terjadi pada mereka. Dia menutup jari lainnya dan melanjutkan ke tahap kedua. Pertama-tama, ia menjelaskan bahwa itu hanya akan mencakup mereka yang berhasil terbangun. Kemudian, ia melanjutkan dengan menyebutkan hal-hal yang akan mereka pelajari di dalamnya. Dimulai dengan mempelajari metode yang tepat untuk meningkatkan persentase integrasi mereka setelah terbangun. Kedua, apa yang harus mereka harapkan dari kemampuan pasif dan aktif yang akan mereka buka setelah terbangun. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya dan berbicara tentang tahap terakhir dan penutup, yaitu tahap ketiga. Ini akan digunakan untuk mengajari mereka cara menggunakan kemampuan mereka dengan tepat, selain melatih sinergi sebagai sebuah tim. Tahap ini akan berlangsung selama lebih dari 2 bulan juga, dan pada akhirnya, akan ada pertempuran untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka menuju pertempuran nasional. Setelah Abraham melihat ekspresi mereka yang putus asa, dan menduga akan terjadi perkemahan yang mengerikan, ia berjanji kepada mereka dengan kilatan licik, bahwa peserta yang berkinerja terbaik selama perkemahan akan mendapatkan gelang up. Saya harap penjelasan di kamp pelatihan membantu dalam memperoleh pemahaman mengenai 6 bulan yang akan kalian lalui bersama. Akan tetapi, ia tidak mendapat tanggapan apapun dari para junior, karena otak mereka memblokir setiap suara yang masuk setelah ia menyebutkan gelang up. Perangkat impian semua orang di dunia saat ini, baik tua maupun muda. Mereka iri pada Felix karena mendapatkan status sepanjang malam. Beberapa bahkan tidak bisa tidur nyenyak karena mereka terus membayangkan Felix di dalam UVR, menjalani mimpinya. Jadi ketika mereka mendengar bahwa sebenarnya ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkannya juga, detak jantung mereka tak dapat dicegah untuk bertambah cepat karena tak sabar untuk mulai menunjukkan usaha mereka kepada para tetua. Abraham mengangguk tanda setuju dengan pemandangan ini. Bagus. Hanya Abracelet yang bisa membiarkan mereka melewati kamp pelatihan mengerikan yang akan datang. Benar-benar, saat dia semakin tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara membangunkan dia dan yang lainnya dari kegembiraan mereka. Elder, saya sudah mendapatkan Abracelet. Jadi hadiah di akhir benar-benar tidak terlalu memotivasi saya. Tanpa motivasi yang tepat, saya ragu saya akan bisa bertahan di perkemahan. Tuhan tahu saya bahkan mungkin gagal untuk bangkit. Felix tidak melewatkan kesempatan ini untuk menyuarakan ketidaksenangannya karena tidak bisa memperoleh apapun di akhir perkemahan. Wah, kamu sudah punya gelang up, apalagi yang kamu inginkan. Binatang buas dan sumber daya sudah akan diberikan kepadamu selama perkemahan. Jadi, tidak banyak yang bisa diberikan yang nilainya sama dengan gelang itu. Abraham mengusap alisnya dengan jengkel atas masalah ini. Ahem, aku tidak menginginkan banyak. Satu-satunya permintaanku adalah memiliki 51% saham di seluruh pulau. Aku ingin memilikinya, bukan mengelolanya. Dia tersenyum tulus dan menambahkan, kurasa aku tidak meminta banyak di sini. Abraham menghela napas lega setelah mendengar keinginannya. Ia segera menyetujuinya tanpa harus berkonsultasi dengan para tetua. Ia tahu bahwa mereka juga tidak akan menentangnya, karena Felix adalah pewaris sejati keluarga,
bukan orang luar yang perlu mempertimbangkannya lebih dalam. Setelah menenangkan Felix, Penatua Robert memutuskan untuk melanjutkan masalahnya, karena tenggorokan Abraham sudah kering seperti tulang. Sekarang saatnya untuk menunjukkan garis keturunan yang kami beli untukmu. Robert bertepuk tangan 2 kali, dan para pelayan membawa 39 nampan yang masing-masing berisi botol kaca, berisi cairan dengan warna berbeda. Setelah para pelayan mengambil posisi mereka, dia menjelaskan bahwa hasil mereka dalam tradisi keluarga adalah kriteria yang digunakan untuk menilai apakah mereka layak memiliki garis keturunan pangkat langka atau tidak umum. Mereka yang berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan kembali bisnis yang mereka awasi akan memperoleh garis keturunan tingkat 1 yang langka, sedangkan mereka yang hanya menghabiskan waktu mereka menikmati periode 5 tahun dalam kemewahan dengan menggunakan anggaran yang kami sediakan, hanya akan memperoleh garis keturunan tingkat yang tidak umum. Saat beberapa junior mencoba mengeluh tentang perlakuan tidak adil, dia memotong mereka dengan tegas. Kalian sendiri yang melakukan ini, bukan kami. Kalau kalian saja tidak sanggup menanggung kesulitan menghidupkan kembali bisnis yang sudah mati, bagaimana kami bisa percaya pada karakter kalian untuk berintegrasi dengan serius? Kami tidak beramal di sini. Garis keturunan itu menghabiskan banyak uang kami. Ia menambahkan dengan nada yang tidak memaafkan sambil melihat beberapa junior yang menundukkan kepala karena malu atau berdiri linglung setelah menyadari bahwa tidak ada yang akan menyelamatkan mereka dari menggunakan garis keturunan yang tidak biasa dan murahan. Aku akan memanggil kalian satu persatu, dan memberikan botol garis keturunan kalian. Kalian dapat membawanya dan bertanggung jawab atasnya atau meninggalkannya bersama kami di sini sampai hari kebangkitan. Itu tergantung pada kalian. Dia mengetuk gelangnya dan sebuah hologram muncul, menampilkan daftar yang berisi nama-nama junior beserta garis keturunan yang mereka dapatkan di sebelahnya. Gambar futuristik ini semakin meningkatkan keinginan mereka untuk bekerja keras untuk mendapatkan gelang tersebut. Abody Maxwell, pengguna elemen api. Karena usahamu yang kurang bersemangat, kau akan memperoleh garis keturunan salamander merah peringkat yang tidak biasa. Seorang pelayan yang membawa garis keturunan tersebut pergi menemui Robert dan memberikannya kepadanya. Robert mengambilnya dari sana dan meneruskannya kepada si junior yang kesal, yang menerimanya dengan enggan dan menundukkan kepala. Jackson Maxwell, pengguna elemen kabut. Berkat kerja kerasmu yang luar biasa, kau akan memperoleh garis keturunan spektral all peringkat langka. Anak muda itu menerimanya dengan gembira sambil menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih kepada para tetua atas rahmat mereka. Proses ini berlangsung perlahan, saat para junior bergantian maju. Sebagian kembali ke pos mereka dengan kesal, sementara yang lain menyeringai lebar seperti mereka memenangkan jackpot. Segala macam nama garis keturunan dibuang ke lantai, masing-masing mewakili suatu elemen, mulai dari elemen umum hingga yang tidak umum. 15 menit kemudian, Olivia Maxwell, pengguna elemen tumbuhan, majulah. Berkat caramu yang mengagumkan dalam menjalankan bisnis, kamu memperoleh peringkat langka Lily Dundalio Bloodline. Seorang wanita muda yang cantik dengan rambut hijau pistachio pendek bergelombang, mata biru laut yang dalam, hidung mungil, dan di balik itu bibir tipis nan manis, mendekati Penatua Robert dengan gembira. Seluruh wajahnya yang oval akan membuat siapapun yang melihatnya berteriak dalam hati, lucu sekali. Ditambah dengan tinggi badannya yang pendek, bahkan tidak mencapai 1,55 cm, itu membuatnya tampak seperti bunga muda yang manis, yang tidak akan ada yang mau menindas atau mengecewakannya, kecuali satu orang yang dibenci tentunya. Robert menepuk kepalanya dengan ramah dan memberikan Bloodline. Olivia menerimanya sambil menikmati belayan lembut Robert. Ia kemudian kembali ke posisinya sambil tersenyum manis di sepanjang jalan, sambil memegang botol di dekat dadanya yang tidak ada. Kenny Maxwell, pengguna elemen kegelapan dan cahaya melangkah maju. Kau memperoleh peringkat langka Erebus Das Bloodline, berkat kerja kerasmu. Robert menyerahkan botol itu kepada Kenny yang disambut dengan senyum lebar yang sopan. Namun senyumnya berubah menjadi menyeramkan di mata Felix, yang mengamati rahangnya yang tajam, rambut hitamnya yang pendek dan runcing, hidung mancung yang berada di antara kedua matanya yang gelap, dan bibirnya yang lebar dan lembut, yang sangat memikat. Penampilannya cukup unik karena beberapa orang mungkin menganggapnya tampan, sementara beberapa orang berpendapat bahwa dia biasa saja. Ditambah dengan kepribadiannya yang beragam, hal itu tidak membuat perbedaan ini menjadi lebih mudah. Namun,
Felix hanya menganggap wajahnya sebagai wajah yang harus dipukul-pukul setiap hari untuk melampiaskan apa yang telah dilakukannya di kehidupan sebelumnya. Kenny mundur ke posisinya setelah memberi hormat kepada para tetua. Noah Maxwell, pengguna elemen es, melangkah maju. Hadiahmu adalah Bloodline Yeti Cryogenik peringkat langka. Robert menunggu sampai Noah sampai di sampingnya, lalu menepuk bahunya untuk memberi semangat sambil menyerahkan botol itu. Sebagai satu-satunya anggota keluarga yang memiliki peringkat afinitas tinggi, semua orang berharap kamu bisa meraih lebih dari yang lain. Nu menganggukkan kepalanya tanda menghargai kata-katanya lalu kembali ke posisi yang sama, berdiri dengan dingin bagaikan bongkahan es, dan wajahnya tidak membuatnya lebih baik. Rambutnya acak-acakan berwarna biru langit, ditata seperti undercut, matanya hitam pekat dengan alis tipis dan panjang di atasnya, hidungnya yang mancung dan bibirnya yang dingin tak bergerak, menciptakan wajah yang sangat tampan dan mematikan. Namun dengan ekspresinya yang terus-menerus tanpa ekspresi, potensinya telah menurun. Sementara beberapa orang mungkin berpikir penampilannya yang acuh tak acuh tampak dingin dan acuh tak acuh, mayoritas akan berpendapat berbeda, karena ekspresi adalah penentu kecantikan yang sebenarnya. Bajingan kecil, kemarilah dan dapatkan garis keturunan Boas merah beracun tingkat langka. Felix mendekati kakeknya dengan gembira. Berlatihlah dengan benar dan jangan mempermalukanku di depan orang-orang tua itu, atau ikat pinggangku akan menjadi satu-satunya ular yang kau lihat dalam hidupmu. Robert memeluk cucunya, puas dengan apa yang telah terjadi padanya. Jika bukan karena ancamannya, pemandangan itu akan lebih mengharukan. Felix melepaskan pelukannya dan mengambil botolnya dengan puas. Pak Tua, setelah aku bangun kau tidak akan bisa melukaiku dengan ikat pinggangmu bahkan jika kau mau. Teknik menakut-nakutimu sudah tidak lagi efektif padaku. Tapi kamu tidak akan bangun sampai 2 bulan kemudian. Aku tidak keberatan menghajarmu habis-habisan dengan ikat pinggangku selama periode ini. Siapa tahu toleransimu terhadap rasa sakit akan meningkat, benar-benar seperti memukul 2 batu dengan 1 batu. Robert langsung membalas dengan cengiran lebar. Kemudian dia menoleh ke para tetua dan meminta pendapat mereka. Apakah kalian setuju? Aku yakin hanya teknikku yang cukup untuk membantunya mengatasi rasa sakit dan bangkit. Saya setuju. Dia milikmu seutuhnya. Kalahkan dia dengan baik, kita tidak ingin bibit unggulan kita gagal bangkit. Para tetua pun tidak gagal mengecewakan karena mereka semua memberikan dukungan mereka masing-masing. Boleh aku nonton? Tanya Olivia dengan mata bulatnya yang polos. Felix mengangkat alisnya dengan jengkel setelah melihat semua orang menatapnya dengan mengejek, menunggu untuk melihat tanggapannya. Dia menatap seringai lebar kakeknya dan berkata dengan tulus, menurutku itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Keluarga kita tidak menyetujui pilih kasih. Jadi aku lebih suka mengikuti program pelatihan yang sama dengan yang lain daripada membiarkan kakekku, seorang ketua dewan, memberiku keuntungan atas sepupu-sepupuku. Ia menepuk dadanya dan berkata dengan tegas, saya orang yang benar dan mengutuk tindakan seperti itu. Jadi saya menolak untuk ikut serta. Cek, tidak tahu malu seperti biasanya. Saya kira tidak ada yang berubah selama dia tinggal di pulau ini. Asal sifat kasarnya hilang, aku merasa puas. Semua orang terkesiap setelah menyadari bahwa Felix tidak berubah menjadi lebih baik, tetapi malah meningkatkan keahliannya yang tak tahu malu lebih jauh lagi, selama tinggal di pulau itu. Sayang sekali, mereka tidak tahu bahwa dia menghabiskan waktu bertahun-tahun bertahan hidup di UVR dan SG untuk menjadi adaptif, seperti sekarang. Pergi dari hadapanku sekarang juga. Robert mengangkat kakinya, mengancam akan menendangnya jika dia tidak meninggalkan sisinya. Felix ikut bertempur bersamanya dan kembali ke posisinya setelah menghindari peluru. Ia menoleh dan memberi pandangan misterius ke arah Olivia. Dia tersentak saat melihat kilatan itu. Tatapan yang sama yang dia gunakan setiap kali dia berencana mengerjainya. Dia hampir menangis terseduh-seduh setelah melihat masa depan yang suram menantinya, karena tidak ada yang akan menyelamatkan atau melindunginya darinya setelah dia menghajar mereka seorang diri. 5 menit kemudian, semua botol garis keturunan telah diberikan kepada pemiliknya yang benar. Robert mengamati para junior di ruangan itu dengan ekspresi yang tidak terbaca dan berkata, satu hal terakhir yang perlu disebutkan sebelum kita resmi memulai kamp pelatihan. Rincian garis keturunan kalian tertulis di bagian belakang botol, sejarahnya, kemampuannya, baik pasif maupun aktif, semuanya ada di sana. Kalian dapat membacanya di kamar kalian setelah kita menyelesaikan pelatihan hari ini. Jika Anda masih punya energi untuk melakukannya, tentu saja.
Dia lalu kembali ke tempat duduknya, memperbolehkan Abraham mengambilnya dari tempat dia tinggalkan. Kamp pelatihan telah resmi dimulai. Serunya dengan keras, begitu ia meraih mikrofon. Tugas pertama kalian adalah menggunakan waktu 3 menit untuk mengantarkan botol garis keturunan kalian ke kamar dan kembali ke sini sebelum durasinya berakhir. Mereka yang berhasil akan memperoleh 100 poin prestasi, sedangkan mereka yang gagal akan dikurangi 100 prestasinya. Jika mereka tidak memilikinya, mereka akan terlilit utang prestasi. Dia mulai menjelaskan sistem prestasi setelah melihat wajah mereka yang bingung. Kalian semua harus mengerti bahwa selama masa pelatihan, semuanya akan dikendalikan oleh prestasi kalian. Makanan, air, kamar mandi, sumber daya kalian, semuanya membutuhkan prestasi untuk dipertukarkan dengannya. Kami menggunakan metode ini, jadi hanya mereka yang bekerja keras untuk menyelesaikan tugas mereka yang akan mendapatkan hak untuk dibesarkan. Sedangkan bagi mereka yang malas, Anda bisa mati kelaparan, dan tidak ada yang akan peduli. Bahkan orang tua Anda pun tidak. Sampah yang tidak berguna tidak dibutuhkan dalam keluarga. Ucapnya dengan nada dingin dan tidak peduli. Namun, para junior tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajah mereka, karena memang begitulah cara mereka diajarkan sejak lahir. Hanya dengan menjadi berguna bagi keluarga, mereka akan memiliki nilai di dalamnya. Jika tidak, mereka bisa pergi begitu saja, tidak ada yang akan menghentikan mereka. Setelah melihat bahwa mereka tidak memiliki pertanyaan tentang pengaturan tersebut, ia menyuruh mereka untuk bersiap menghadapi hitung mundur. Semua junior mengambil posisi berlari menuju lift. 3, 2, 1, maju. Semua orang berlari menuju 3 lift sambil memegang erat botol garis keturunan di samping dada mereka. Mereka tahu bahwa lift tersebut tidak akan mampu menampung mereka semua sekaligus, yang berarti, orang yang paling lambat harus menggunakan tangga untuk mencapai kamar mereka. Namun, hal itu sangat mustahil karena perbedaan lantai antara keduanya adalah 15 lantai. Namun, tidak semuanya baik-baik saja bahkan bagi mereka yang mencapai lift terlebih dahulu. Tidak seperti yang lain yang akan membiarkan mereka menutup pintu dengan tenang di depan wajah mereka. Tidak, mereka mungkin satu keluarga tapi mereka tidak punya keraguan mengalahkan kebrutalan sepupunya demi kemenangan. Hal ini mengakibatkan pertempuran besar terjadi di dekat lift. Darah berceceran di mana-mana, karena para junior terus ditendang atau dipukul di wajah, begitu mereka melangkah masuk ke dalam lift atau mencoba menutup pintu. Tak seorang pun yang luput, bahkan para wanita. Tak lama kemudian, kegilaan itu sedikit mereda, karena para junior yang lebih lemah berhenti berjuang untuk mendapatkan lift dan pergi ke tangga. Meskipun mereka mengerti bahwa itu adalah usaha yang sia-sia, mereka tetap harus menunjukkan kepada para senior bahwa mereka telah berusaha sebaik mungkin. Akan tetapi para tetua tidak memperhatikan upaya simpati mereka, karena mereka terlalu sibuk menatap Felix yang tidak pernah meninggalkan posisinya, membaca dengan penuh konsentrasi rincian garis keturunannya. Memang, jika aku memiliki garis keturunan ini di kehidupanku sebelumnya, aku akan mencapai tahap penggantian pertama setidaknya 1 tahun lebih awal. Namun kini hal itu tak lagi berarti, dengan modalnya ia dapat membeli minimal monster tingkat langka tier 4 untuk dibangkitkan terlebih dahulu. Dia mendesah melihat bagaimana takdir bekerja. Sebelumnya, dia bermimpi untuk mengatur ulang hidupnya demi mendapatkan monster langka untuk dibangkitkan, tetapi sekarang monster yang dia impikan dan perjuangkan itu tampak seperti sampah di tangannya. Dia tidak akan menggunakannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Rencana apapun tidak akan pernah berjalan sesuai rencana di koran. Aku bekerja keras di pulau ini untuk mendapatkan garis keturunan ini. Namun pada akhirnya, aku mendapatkan gelang up, yang bahkan lebih baik. Dasar bajingan, kau akan membunuhku, hatiku sudah tidak tahan lagi dengan omong kosongmu. Lebih baik kau jelaskan mengapa kau masih di sini, atau aku akan memberikan izin kepada semua orang tua di sini untuk memukulmu sebagai balas dendam atas anak-anak mereka. Sekarang mulailah bicara. Robert benar-benar hampir pingsan karena marah. Dia hanya menyuruhnya untuk berusaha sebaik mungkin selama kamp pelatihan, tetapi di sini dia sama sekali tidak melakukan apapun, mempermalukannya di depan para tetua dan senior. Kakek, kau benar-benar perlu bersantai. Kami tidak mampu membiarkanmu meninggal sekarang setelah ditemukan cara untuk mengobati penyakitmu. Khawatir, Felix mencoba menenangkan Robert sedikit, tetapi kata-katanya justru memperburuk keadaan. Sial, jangan khawatirkan aku, khawatirkan dirimu sendiri,
karena kau tidak akan bisa meninggalkan aula ini dengan selamat jika kau tidak mengatakan alasanmu. Felix menghela napas dan berjalan ke arah Abraham dan memberinya botol garis keturunan. Abraham menangkapnya secara refleks. Setelah melihat bahwa itu ada di tangan orang yang lebih tua, Felix mengangkat bahunya dan menjelaskan alasannya. Kau bilang sebelumnya, bahwa kita bisa membawa garis keturunan itu bersama kita atau menyerahkannya padamu sebagai kenang-kenangan. Yah, sejujurnya aku merasa sepupu-sepupuku membenciku karena alasan yang tidak diketahui, dan aku tidak bisa meninggalkan garis keturunan itu dalam kepemilikanku di lingkungan seperti ini. Aku khawatir beberapa dari mereka mungkin akan menghancurkannya atau mencurinya sebagai balas dendam. Dia tersenyum polos dan menambahkan, dalam hal ini, saya merasa tugas yang Anda berikan kepada saya tidak ada artinya. Karena saya tidak bisa berlari ke kamar saya tanpa botol lalu kembali ke sini seperti orang terbelakang. Para tetua dan senior yang mendengar penjelasannya memperlihatkan ekspresi aneh di wajah mereka tetapi agak yakin karena semua yang dikatakannya benar. Tugasnya adalah agar para junior meletakkan botol itu di kamar mereka dan kembali. Namun, jika dia tidak punya botol, bukankah itu berarti dia hanya ikut bersenang-senang tanpa alasan? Ini salah kami karena meninggalkan celah seperti itu. Kalau kami tahu, kami akan memberikan tugas lain bagi mereka yang ingin meninggalkan garis keturunan mereka bersama kami. Abraham mendesah putus asa setelah tugas pertama mereka di kamp menjadi kacau. Yah, kami pikir mereka akan membaca rinciannya setelah pelatihan berakhir hari ini. Lalu memberikan botol-botol mereka kepada kami untuk dijaga. Siapa yang tahu ada orang yang tidak tahu malu yang akan membaca rinciannya di sini, lalu langsung mengembalikannya kepada kami. Tetua berhidung panjang dari papan itu, terkekeh sambil menatap Felix. Carter benar, kita gagal menambahkan sifat tidak tahu malu Felix ke dalam masalah ini, tetapi tidak lagi. Semua tugas berikutnya akan bebas celah. Aku akan memastikannya. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan, bajingan. Robert menatap tajam ke arah Felix yang menguap karena bosan, menunggu mereka menyelesaikan keputusan mereka. Baiklah Robert, itu untuk tugas selanjutnya. Kita perlu memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya sekarang, apakah kita harus memberinya penghargaan atau tidak. Charlotte menarik Robert yang keras kepala itu kembali ke kursinya. Berikan saja dia 200 poin, karena dia menggunakan otaknya dan menemukan celah. Kita tidak bisa menghukumnya karena mengandalkan kecerdasannya. Kita akan menjadi bahan tertawaan semua keluarga bisnis jika kita melakukannya. Setuju, setuju. Memang dia tidak melanggar aturan. Felix, kami memutuskan bahwa kamu akan diberi hadiah 200 poin, bukan 100 poin seperti sebelumnya. Anggap saja itu sebagai hadiah bonus. Abraham tersenyum dengan senyum tersirat. Felix melihatnya tetapi tidak tahu apa maksudnya. Jadi dia berhenti memikirkannya, dan menerima poin gratis itu. 2 menit kemudian, setengah dari para junior tiba tanpa berkeringat, karena mereka menggunakan lift dan tidak perlu berlari terlalu jauh. Meskipun, mereka berlumuran darah dan goresan. Beberapa bahkan gigi mereka copot. Mereka benar-benar berjuang mati-matian untuk mendapatkan 100 poin tersebut. Namun, mereka masih lebih beruntung daripada yang lain yang mungkin masih berada di kamar atau menaiki tangga. Mereka dipukuli tetapi tetap gagal menyelesaikan tugas. Setiap orang yang sampai di sana melihat Felix berdiri di posisi yang sama sambil menatap langit-langit dengan linglung seperti sedang merenungkan pilihan hidupnya. Namun, mereka tidak menganggapnya aneh, karena mereka berasumsi bahwa ia baru saja tiba dari lift lain. Satu-satunya hal yang meragukan tentangnya adalah kenyataan bahwa ia tidak mengalami cedera seperti mereka. Mereka segera mulai bertanya satu sama lain tentang siapa yang menunggangi setan itu. Saya naik lift pertama, dia bukan kita. Saya yang kedua, saya jelas tidak melihatnya bersama kita. Apa-apaan, dia tidak mengambil yang ketiga juga. Akhirnya, mereka menatap Felix tanpa berkata apa-apa, tidak tahu alasannya menyerah mengerjakan tugas itu. Pikiran bahwa dia menggunakan tangga sama sekali tidak terlintas di benak mereka. Tidak peduli seberapa hebat Felix terlihat saat dia mengirik mereka sebelumnya. Akal sehat masih berlaku padanya. 5 menit kemudian, para junior lainnya yang menaiki tangga juga datang. Anehnya, Kenny dan Olivia ada di dalam tangga. Bagi Olivia, hal itu bisa dimengerti karena dia tidak ikut dalam perkelahian mereka. Namun, bagi Kenny, seorang junior yang cukup kuat dan cerdas, tidak memenangkan tempat di dalam lift, itu cukup aneh.
Para tetua tidak terburu-buru setelah melihat kebugaran mereka yang buruk. Kelopak mata mereka tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut beberapa kali, karena mereka melihat beberapa junior memuntahkan sarapan mereka di sudut-sudut lantai. Alasan utama untuk tugas sederhana ini adalah untuk menemukan hanya dua hal, kekejaman dan kebugaran. Mereka cukup senang dengan yang pertama, tetapi yang terakhir cukup mengecewakan. Setelah beberapa saat, Abraham bertepuk tangan 2 kali untuk menarik perhatian mereka kepadanya. Karena semua orang sudah di sini, sekarang saatnya untuk mengevaluasi kinerja kalian. Dia mengklik gelangnya dan sebuah hologram muncul, 21 dari kalian berhasil melewati tugas dengan sukses, aku akan memanggil nama-nama mereka yang lulus. Jika kalian tidak mendengar nama kalian, itu berarti kalian gagal. Dia membaca nama-nama mereka yang lulus dari daftar hologram, Jack, David, Owen, Luke, Sarah, Noah, Felix. Mereka yang mendengar nama mereka mengepalkan tangan, sementara mereka yang tidak mendengar, menangis sedih karena kehilangan 100 pahala yang bahkan tidak mereka miliki. Pikiran untuk berpuasa terlintas di benak mereka. Tiba-tiba salah seorang yang lewat menyadari bahwa Felix juga menyelesaikan tugasnya. Aneh sekali, karena ia yakin Felix tidak ikut ambil bagian sejak awal. Lagi pula, dia tidak berada di lift manapun dan jelas tidak menggunakan tangga. Jadi, kenapa dia bisa lewat? Dia mendekati sepupunya dari kelompok yang kalah dan mengadu domba Felix tanpa ragu-ragu. Biar saja dia bertanya kepada para tetua. Aku tidak perlu mempertanyakan keputusan mereka. Aku masih menginginkan nyawaku. Tapi orang-orang tolol itu akan berani menghadapi para tetua tentang pilih kasih yang terang-terangan ini. Dia kembali ke posisinya dan terus memijat pipinya yang memar. Tak lama kemudian, berita itu terus beredar dari satu orang ke orang lain, hingga bisikan-bisikan pelan bergema di aula. Kebisingan menjadi begitu buruk, bahkan para tetua pun waspada. Cukup, ada apa dengan kalian? Lebih baik kalian jelaskan sendiri atau semua orang akan dikurangi 20 poinnya. Abraham memukul podium dengan tinjunya karena rasa tidak hormat yang jelas-jelas terlihat di wajah mereka. Keheningan tiba-tiba menyelimuti lantai, karena semua orang terlalu takut untuk kentut di hadapan tetua yang marah. Mereka mungkin bersikap sopan dan lembut di sebagian besar waktu, tetapi ketika mereka marah, keadaan menjadi nyata, cukup cepat. Kalau mereka tidak mempunyai kepribadian yang kasar dan kejam, mereka tidak akan mampu mengamankan posisi mereka sebagai tetua keluarga kerajaan bisnis. Berbicara, Abraham tidak punya waktu untuk larut dalam keheningan, karena ada urusan yang lebih penting yang menantinya. Elder, kami sedang membicarakan Felix. Kami baru tahu kalau dia berhasil lulus ujian tanpa melakukan apapun. Jadi, kami penasaran bagaimana dia melakukannya, jadi kami bisa belajar darinya lain kali. Junior yang berkacamata menundukkan kepalanya dengan hormat dan menjelaskan tanpa tergagap. Para tetua lainnya tersenyum setuju dengan penjelasannya. Mereka menghargai kenyataan bahwa dia cukup pintar untuk mempertanyakan keputusan mereka tanpa harus berterus terang dan berkata langsung, mengapa dia meninggal saat melakukan hal yang tidak penting dan tidak seperti kami. Sederhana saja, dialah satu-satunya yang menemukan misi tersembunyi yang kami tinggalkan selama tugas. Jika kau menggunakan kecerdasanmu seperti yang kami ajarkan dan tidak berlari seperti monyet saat kami memberimu perintah, kau mungkin bisa melihatnya juga. Para tetua dan senior lainnya berusaha keras menahan tawa, ketika mereka mendengarkan Abraham melontarkan omong kosong dengan tegas. Misi tersembunyi ini adalah untuk melihat siapa yang mampu memanfaatkan mekanisme perlindungan keluarga yang telah kami sebutkan sebelumnya, untuk menyelesaikan tugas tanpa kesulitan. Jika Anda menggunakan otak Anda sejenak, Anda mungkin menyadari bahwa dengan memberi kami garis keturunan Anda tidak perlu berlari ke kamar Anda sejak awal. Sama seperti yang dilakukan Felix. Lain kali gunakan otakmu yang pintar. Merasa tidak puas dan kecewa, penatua Abraham memarahi mereka, tidak peduli dengan para penatua di belakangnya yang berusaha semaksimal mungkin untuk tidak merusak aksinya. Satu-satunya orang yang tahu bahwa Abraham berbohong tetapi tidak menganggapnya lucu adalah Felix. Saat dia menatap tajam ke arah penatua Abraham, memutarbalikkan fakta dan kebenaran agar tampak seolah-olah itu adalah rencana mereka sejak awal untuk menjadikan celah yang dia temukan sebagai misi tersembunyi. Baru sekarang dia menyadari alasan kemurahan hati mereka dan kilauan mata Abraham yang tersembunyi. Dia mengusap alisnya karena usaha konyol mereka untuk menyuapnya. Jelas sekali bahwa para tetua tidak ingin kehilangan martabat kam pelatihan bahkan sebelum dimulai.
Lagi pula, untuk tugas pertama yang memiliki celah sebesar itu akan menjadikannya bahan tertawaan di mata juniornya, dan mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi, apapun yang terjadi. Sementara itu, anak-anak muda itu terus-menerus mengalihkan pandangannya antara Abraham dan Felix dengan mata melotot, tidak berani menerima kenyataan bahwa IQ mereka bahkan lebih rendah daripada Felix, si penjahat dalam keluarga yang selalu membolos di setiap kelas di sekolah. Di mata mereka, menerimanya sama saja dengan menekankan bahwa waktu yang mereka habiskan untuk belajar dan belajar menjadi lebih pintar hanyalah sia-sia. Tak lama kemudian keterkejutan mereka tergantikan oleh mati rasa saat mereka berhenti berkutat lebih dalam. Felix sudah melampaui mereka dalam hal keberanian, pandangan ke depan, kemampuan bertarung, dan stamina. Akan aneh jika tidak mengalahkan mereka dalam hal kecerdasan juga. Kurasa kita bisa mati saja. Keberadaan kita hanya untuk disandingkan dengan para tetua. Kalau begitu, lebih baik kita akhiri saja sekarang. Saya dipukuli, berlari 15 lantai 2 kali, hanya untuk ditampar oleh kenyataan bahwa saya bisa menghindarinya. Saya seharusnya melompat keluar jendela dan menyelamatkan muka orang tua saya. Tiba-tiba lantai menjadi dingin, saat separuh siswa kelas 2 menatap langit-langit dengan pikiran bunuh diri. Abraham langsung menyadari bahwa rencananya menjadi bumerang setelah melihat ekspresi mereka yang mengakui kekalahan. Ia berusaha menyelamatkan situasi dengan tergesa-gesa dengan menyanjung mereka. Kami para tetua mungkin tidak memperlihatkannya, tetapi kami sungguh mengagumi kenyataan bahwa kalian tidak menyerah dalam menjalankan tugas, meskipun tahu bahwa tugas itu tidak mungkin untuk dilewati. Jadi, angkat kepala kalian, pelatihan baru saja dimulai. Percayalah padaku, ada ratusan cara untuk menunjukkan bakat dan kehebatan kalian. Beberapa dari kalian mungkin terbangun lebih cepat dari Felix, sementara beberapa dari kalian mungkin memperoleh kemampuan yang lebih baik darinya. Kalian hanya perlu menemukan cara untuk melampauinya. Abraham sama sekali tidak keberatan menggunakan Felix sebagai batu loncatan untuk menyanjung mereka. Selama tekad mereka kembali menyala, dia tidak keberatan memberi Felix beberapa poin prestasi sebagai kompensasi. Benarkah, Felix? Dia memutuskan untuk memasukkan Felix ke dalam sandiwaranya setelah melihat bahwa tidak ada satu pun yang berhasil dari apa yang dia katakan. Felix mendesah kesal melihat pemandangan ini. Dia tidak tahu mengapa Abraham bahkan mencoba membantu orang-orang sampah yang kehilangan tujuan mereka pada kemunduran pertama dalam perjalanan integrasi mereka yang panjang. Namun, dia hanya bisa menuruti saja. Bukannya dia tidak dibayar. Memang, aku bukanlah yang terbaik atau bahkan mendekati itu. Baru kemarin aku melihat di UVR, banyak manusia dengan bakat unik yang berbeda, yang hanya bisa kuinginkan untuk kumiliki. Ia menundukkan bahunya dan menambahkan, sayangnya, aku tidak bisa, karena itu hanya milik mereka, dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari mereka. Apakah kamu mendengarnya? Kamu hanya perlu menemukan bakat unikmu, dan tidak ada seorang pun yang akan sebaik kamu saat melakukannya. Jadi, angkat kepalamu, masih terlalu dini untuk merasa putus asa. Pelatihan baru saja dimulai, dan aku tidak bisa membiarkanmu menyerah sekarang. Abraham dengan cepat mendukung Felix dengan suara tajam, yang menyentuh hati para pecundang yang hendak menyerah di jalan mereka. Dalam arti tertentu, hal itu cukup bisa dimengerti, karena tidak ada seorang pun yang ingin menjalani kehidupan di mana seluruh keberadaannya hanyalah sekadar karakter pendukung yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Mereka hanya berharap untuk menjadi tokoh utama dalam kehidupan dan cerita mereka sendiri, dan apa yang disebutkan Abraham dan Felix merupakan pemicu untuk membantu mereka mencapainya. Suasana dingin itu lenyap begitu saja seperti kemunculannya. Bagaimana mungkin tidak, ketika mata para pecundang itu memancarkan api yang berkobar-kobar seperti obor, ingin sekali menemukan bakat unik yang membedakan mereka dari yang lain. Felix menggaruk pipinya sambil mengamati hasil peningkatan kepercayaan dirinya. Mari kita lihat seberapa lama itu akan bertahan. Baiklah, terserahlah, asal aku dibayar dengan jasa atas peningkatan yang kulakukan, aku tidak keberatan melakukannya lagi. Setelah melihat bahwa usahanya berhasil membangkitkan semangat mereka, Penatua Abraham memutuskan untuk memukul besi selagi masih panas dan menjelaskan tugas berikutnya. Baiklah, perhatikan baik-baik. Tujuan tugas ini hanya untuk memberi kami gambaran sekilas tentang tingkat kebugaranmu dan sejujurnya, itu mengerikan. Jadi mulai hari ini hingga kamu bangun, kamu harus berlari sejauh 5 km di atas treadmill, melakukan 50 kali push-up, 50 kali sit-up, 50 kali squat selama 30 hari ke depan.
Penatua Abraham melanjutkan penjelasannya, tidak peduli dengan beberapa keluhan di sana-sini tentang kesulitan pelatihan. Setiap latihan dibatasi hingga 2 jam. Itu berarti total jam latihan akan menjadi 8 jam setiap hari dalam seminggu, kecuali hari Minggu. Anda dapat beristirahat di sana. Mereka menghela napas lega setelah mendengar itu. Mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua latihan setiap hari, tanpa istirahat. Seperti yang dikatakannya, kebugaran mereka hanya sampah dan bagi mereka, memulai dengan latihan-latihan tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka lelah secara fisik dan mental. Akhirnya, setiap latihan yang Anda selesaikan selama periode yang diizinkan akan memberi Anda 200 poin sebagai hadiah. Itu berarti, Anda bisa mendapatkan sebanyak 800 poin setiap hari jika Anda bekerja keras untuk itu. Di sisi lain, jika Anda gagal menyelesaikan satu latihan, jumlah yang sama akan dikurangi. Kami telah mengirimkan rincian sistem poin ke email Anda dapat membacanya nanti. Sekarang, lakukanlah apa yang kau mau. Jika kau ingin berlatih, lakukanlah. Jika kau ingin bermain, lakukanlah. Ketahuilah bahwa semuanya diawasi dan dimonitor. Dia melambaikan tangannya dan berbalik, berencana untuk pergi bersama para tetua lainnya. Namun, sebuah pertanyaan dari seorang junior segera menghentikannya. Bagaimana dengan tetua bulan kedua? Oh, itu untuk latihan toleransi rasa sakitmu. Tapi kamu tidak perlu mendengar rinciannya. Sekarang tinggalkan aku terlalu lelah. Dia mengusir mereka dan pergi bersama para tetua dan senior dengan tergesa-gesa. Mereka harus menjalankan kerajaan bisnis. Mereka tidak mungkin bisa terus-menerus melihat mereka berlatih setiap hari. Tidak ada yang punya waktu sebanyak itu. Satu-satunya tetua yang tersisa untuk mengawasi mereka adalah Robert yang memiliki senyum lebar di wajahnya, sambil menatap Felix, seperti elang. Obrolan berisik memenuhi lantai saat anak-anak muda menyebar dalam kelompok. Beberapa langsung menuju ke pusat kebugaran untuk memulai latihan, sementara beberapa pergi membersihkan diri setelah memuntahkan isi perut mereka. Setiap orang punya pilihannya masing-masing, yang penting latihannya selesai dalam waktu 8 jam setiap hari. Sementara itu, Felix memutuskan untuk mulai berlatih secepatnya, sehingga ia bisa menonton pertandingan Solid Wall malam ini. Saat dia berjalan tanpa sadar, sambil memikirkan pertandingan malam ini, dia bertemu Olivia yang sedang menunggu di depan lift. Aduh, hati-hati di jalan. Kia Felix. Olivia bahkan tidak menunggu untuk menyelesaikan omelannya sebelum dia berlari menuju tangga dengan kaki kecilnya seperti dia melihat hantu. Apa-apaan ini? Aku tidak akan memakanmu, untuk lari dariku. Kelopak mata Felix berkedut saat melihat pemandangan ini. Tapi karena kau memutuskan untuk lari, ini adalah bentuk persetujuan yang jelas untuk membiarkanku mengejarmu. Dia melirik gelangnya dan menyadari bahwa dia masih punya waktu beberapa jam lagi. Jadi, dia menyeringai seperti serigala dan berlari mengejarnya. Tiba-tiba, semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan hanya menyaksikan Felix mengejar Olivia di sekitar gedung, lantai demi lantai, kamar demi kamar. Olivia terus berlari dengan air mata mengalir di pipinya. Ia terus-menerus menangis minta tolong, setiap kali bertemu dengan sepupunya. Namun tidak ada yang berani menolongnya. Kebersamaan itu telah hancur karena kebrutalan Felix. Semua orang sendirian saat itu. Teman-teman Olivia hanya bisa berdoa dalam hati agar Felix bosan dan meninggalkannya sendirian. Robert menyaksikan adegan ini di ruang monitor sambil memegang ember popcorn di satu tangan dan remote control di tangan lainnya. Ia menatap tajam ke arah Olivia yang sedang menangis sambil meminta maaf kepada Felix karena telah memprovokasinya sebelumnya. Kemudian dia melesat ke arah cucunya, yang selalu menjaga jarak antara dia dan Olivia agar lebih menikmati perburuan. Senyuman serigala dan tawa jahatnya adalah bukti nyata kesenangannya atas penindasan terhadap domba kecil ini. Bajingan ini benar-benar tidak pernah memberi kesempatan pada Olivia yang malang. Kurasa sudah saatnya menyelamatkannya, atau dia tidak akan berani meninggalkan kamarnya lagi. Robert mendekatkan mikrofon ke mulutnya dan memerintahkan dengan tegas, "Felix, kau punya waktu 3 detik untuk meninggalkan Olivia sendirian. Kalau tidak, kau akan berkencan dengan ikat pinggangku malam ini." Felix mendecak lidahnya dan mengubah arahnya, menuju pusat kebugaran untuk mulai berlatih dengan benar. Olivia melirik punggungnya, setelah menyadari lolongan serigala Felix yang biasa ia gunakan untuk menakutinya telah berhenti terdengar. Apakah dia benar-benar mendengarkan kakek Robert? Ia menggigit bibirnya sambil memperhatikan keadaan di sekitarnya.
Ia tahu Felix jarang mendengarkan perintah kakeknya. Jadi, ia bisa saja bersembunyi di mana saja. Setelah beberapa saat, dia mengendurkan bahunya yang tegang dan menjatuhkan diri ke lantai. Dia mulai memijat kakinya yang sakit dengan lembut. Sepertinya dia benar-benar pergi. Aku benar-benar harus berhenti memprovokasi dia. Dia selalu mencari alasan untuk menindasku. Dia mengepalkan tangannya dan menyipitkan matanya, tetapi keadaan akan berubah jika aku berhasil bangun. Dia tidak akan bisa menindasku lagi. Dia tertawa bodoh, mungkin sekarang giliranku untuk menggertaknya. Tak lama kemudian, ia berdiri dan berjalan menuju lift dengan senyum manisnya yang konyol, membayangkan dirinya mengenakan pakaian serigala sambil menginjak Felix yang tengah memohon ampun. Tiba-tiba imajinasinya hancur saat ia mendengar bisikan menggoda di telinganya, "Kena kau, Oli kecil." Saat dia mendengar suara Felix, dia menjerit beberapa detik dan pingsan di tanah dengan mata berputar di kepalanya. "Felix akan kau bunuh malam ini jika kau tak meninggalkannya sendiri." Suara Robert yang marah menggema di seluruh gedung, membuat para tetua dan junior ketakutan. "Baiklah, tidak bisakah kita mengerjai sesama anggota keluarga di zaman sekarang?" Merasa kesal dan marah, ia mengangkat Olivia yang pingsan dengan gendongan ala putri. Namun, tak lama kemudian, ia beralih menggendongnya di bahunya, membiarkan lengan dan kakinya menjuntai di kedua sisi. "Lebih baik begini, kalau aku menggendongnya seperti putri, dia bisa pingsan lagi kalau melihat wajahku." Setelah itu, ia melangkah menuju lift, berencana untuk mengunjungi pusat kebugaran, yang berada di lantai 10. Kali ini sungguhan. 3 menit kemudian, pintu lift terbuka perlahan, memperlihatkan Felix menggendong Olivia seperti karung pasir. Semua orang terdiam, entah apa yang mereka lakukan, dan menatap Felix yang berjalan santai menuju kamar mandi seolah tidak ada yang salah dengan situasi saat ini. Felix menyadari tatapan terkejut mereka, tetapi dia tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya. Dia langsung masuk ke kamar mandi dan menguncinya. Keok, suara pintu terkunci membuyarkan lamunan mereka. Apakah dia akhirnya akan melepaskan kedoknya dan melakukan perbuatannya? Aku tahu itu, dia selalu menindas Olivia, hanya agar bisa bersamanya, karena dia punya perasaan padanya. Oh, aku ingin sekali melihatnya. Haruskah aku mengambil risiko dan mengintipnya sebentar? Benar-benar monster yang melakukan hal itu saat dia sedang tidak sadarkan diri. Pikiran mereka menjadi liar, saat mereka mengetuk pintu kamar mandi, tidak berani mendekatinya atau mengutuk Felix dengan keras atas tindakannya yang menyesatkan. Jika Robert saja mengizinkannya, mengapa mereka harus ikut campur? Lebih baik urus saja urusanmu sendiri. Felix membaringkan Olivia di kursi toilet dan memercikkan air dingin ke wajahnya. Setelah melihat reaksi positif, ia meninggalkan toilet dan menutup pintunya. Beberapa detik kemudian, bulu matanya bergetar, dan hidungnya yang seperti kancing berkerut saat tetesan air dingin mengalir melaluinya. Dia menggaruknya secara refleks dan membuka matanya dengan lesu. Saat dia mendapatkan kembali kejelasannya, dia menyadari posisinya yang aneh saat ini. Di mana Felix dan siapa yang menempatkanku di sini? Apakah ini salah satu kejahilannya? Dia membetulkan manset pakaian latihannya sambil menggigit bibirnya. Oli kecil, keluarlah, dan berhentilah mengunyah bibirmu. Aku selalu menyuruhmu untuk menghilangkan kebiasaanmu itu. Felix mengetuk pintu toiletnya 2 kali dan berkata, "Kita berada di kamar mandi tanpa kamera pengawas. Aku ingin berbicara serius denganmu tentang sesuatu." Suaranya tidak memuji atau kasar. Dia hanya menenangkannya dengan nada lembut. Olivia tidak berteriak ketakutan kali ini. Ia hanya mendesah tak berdaya dan membuka pintu. Ia menjulurkan kepala kecilnya terlebih dahulu, mengamati area itu dengan mata terbelalak, mencoba mencari keberadaan Felix. Ia tidak ingin kejutan mengejutkan lainnya. Tak lama kemudian, mata birunya yang berair menatap tajam ke mata Felix yang lembut. Ia langsung menundukkan kepalanya karena malu, tidak berani menatap matanya lagi. Namun, Felix mengetuk wastafel pelan, menarik perhatiannya kembali padanya. Ia tidak mengajaknya ke kamar mandi untuk bertukar kontak mata mesra, tetapi untuk urusan serius. "Oli kecil, jangan ambil pusing apa yang akan kau dengar." Ia menghadap cermin, mengabaikan tatapan bingung Olivia dan berkata, "Kau akan mati mengenaskan jika kau terbangun dengan kepribadianmu yang ceria dan tidak serius seperti saat ini. Bukan hanya kau, tapi setidaknya 70% sepupu kita akan mengalami nasib yang sama."
Ia mendesah saat melihat bibir Olivia yang terbuka dan mata yang bingung, melalui pantulannya di cermin. Semua orang percaya bahwa mereka adalah orang-orang terpilih, yang pasti akan melewati rasa sakit hanya dengan tekad yang kuat seperti dalam novel fantasi. Ia menghadapinya, tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu, Oli. Ini adalah kenyataan, di mana siapapun yang berani menghadapi proses kebangkitan hanya dengan keberanian dan tekad mereka, akan mati dengan mengerikan. Olivia mundur selangkah, setelah merasa takut dengan tatapan serius dan nada tegas pria itu. Pria itu sama sekali tidak terlihat sedang bercanda atau mengerjainya, yang membuatnya semakin takut. Felix tidak peduli untuk menghiburnya, dia hanya menyipitkan matanya dan bertanya, apakah kamu masih berani bangun sekarang? Dia menambahkan, dan jika kamu berani, beritahu aku alasannya. Olivia tidak menjawabnya, karena ia berusaha sekuat tenaga untuk mencerna kenyataan bahwa ia akan mati saat terbangun. Ia selalu percaya bahwa ia dapat menangani proses menyakitkan yang terkenal itu. Karena ia berpikir bahwa karena orang-orang dapat melewatinya dengan sukses, mengapa ia tidak dapat melakukan hal yang sama. Namun, Felix dengan gamblang mengatakan bahwa itu hanya angan-angan belaka. Yang lebih mengganggunya adalah cara Felix mengatakannya dengan penuh percaya diri dan keyakinan bahwa itu akan terjadi. Mau tak mau, dia merasa ragu. Namun, keraguan tetaplah keraguan, bukan berarti dia sepenuhnya mempercayai kata-katanya. Dia tidak bodoh untuk mempercayai semua yang dikatakannya, terutama kenyataan bahwa 70% sepupunya juga akan mati. Bagaimana kau tahu tentang semua ini? Dan jika itu benar, bagaimana kau bisa tahu sementara keluarga tidak tahu? Dia melontarkan pertanyaannya sambil menggigit bibirnya lagi. Kebiasaan yang selalu dia lakukan sejak kecil. Jangan bilang kau mengetahuinya, pada suatu malam di UVR, karena keluarga itu sudah memilikinya selama lebih dari 5 bulan. Ini berarti, mereka pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Tapi itu tidak mungkin, karena mereka tidak akan membiarkan kita terbangun jika sebagian besar dari kita akan mati seperti yang kau sebutkan. Dia menatap matanya dengan menantang, tidak berani mempercayainya dan tidak ingin mempercayainya. Jika dia percaya, itu menandakan satu fakta yang mengerikan. Artinya, keluarga itu tidak merasa bersalah mengirim 70% anak-anak mereka ke kematian. Felix tersenyum sinis dan berbisik di telinganya. Napasnya mengirimkan hawa dingin ke dalam cuping telinganya. Oli kecil, kamu sama sekali tidak tahu, apa yang bisa dilakukan seseorang karena godaan umur panjang. Tidak tahu sama sekali.